Suasana di bangsal kelas 3 rumah sakit umum itu terasa sangat pengap dan penuh dengan aroma obat-obatan yang menyengat ke dalam paru-paru setiap pengunjung. Aruna terbaring lemah di atas ranjang besi yang sudah mulai berkarat di beberapa sudutnya sambil menatap langit-langit plafon yang tampak kusam karena usia bangunan tersebut. Keringat dingin masih membasahi dahi wanita muda itu. Setelah perjuangan panjang yang sangat melelahkan, Chofir melahirkan putra pertamanya ke dunia yang keras ini sendirian. Meskipun tubuhnya terasa sangat remuk, Wahong bertenaga sama sekali, namun sorot matanya tetap menunjukkan sebuah ketegaran yang sangat luar biasa sekali. Tiba-tiba pintu kayu yang sudah tua itu terbuka dengan hentakan yang sangat kasar sehingga menimbulkan suara berisik yang mengganggu ketenangan para pasien lain di ruangan sempit itu. Sosok Rian masuk ke dalam ruangan dengan langkah kaki yang sangat angkuh dan diikuti oleh ibunya yang bernama Sofia dengan ekspresi wajah penuh kebencian. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati atau kebahagiaan sedikit pun saat melihat bayi kecil yang sedang tertidur dengan sangat lelap di samping Aruna. Sofia segera melipat tangannya di depan dada sambil menatap Aruna dengan pandangan meremehkan, seolah menantunya itu hanyalah sampah masyarakat yang membebani keluarga mereka. Rian melemparkan sebuah map berwarna coklat tua ke atas tempat tidur. Aruna dengan gerakan yang sangat kasar, tanpa mempedulikan kondisi fisik istrinya yang masih sangat rapuh. Dia berdiri dengan tegak sambil merapikan jas mahalnya seolah-olah sedang berada di sebuah kantor mewah dan bukan di sebuah rumah sakit umum yang sangat sederhana ini. Matanya yang dingin menatap Aruna tanpa ada sisa cinta sedikit pun yang pernah dia ucapkan saat mereka pertama kali bertemu beberapa tahun yang lalu. Aruna hanya terdiam membisu sambil menyentuh map tersebut dengan ujung jarinya yang masih bergetar hebat karena rasa sakit. Sofia melangkah maju dan mulai mengeluarkan kata-kata pedas yang sudah dia siapkan sejak lama untuk menghancurkan harga diri Aruna di hadapan banyak orang di bangsal itu. Dia mengatakan bahwa keluarga Hardianto tidak membutuhkan menantu yang miskin dan tidak memiliki latar belakang keluarga yang terhormat untuk mendampingi putra tunggalnya yang hebat. Menurutnya, Aruna hanyalah seorang wanita desa yang beruntung bisa menikah dengan Rian. Namun sekarang keberuntungan itu sudah habis dan saatnya dia pergi selamanya. Dia juga menghina bayi yang baru lahir itu sebagai beban tambahan yang tidak akan pernah diakui oleh silsilah keluarga besar Hardianto. Rian kemudian menjelaskan dengan nada yang sangat datar bahwa dia sudah memutuskan untuk menikahi Clara yang merupakan putri tunggal dari pemilik sebuah perusahaan logistik yang sangat besar. Pernikahan itu dianggap sangat penting untuk menyelamatkan posisi Hardianto Group yang saat ini sedang mengalami kesulitan likuiditas yang cukup serius di pasar modal internasional. Aruna mendengarkan semua penjelasan itu dengan wajah yang sangat tenang, tanpa meneteskan air mata. Sedikitpun meskipun hatinya terasa seperti sedang diiris oleh sembilu tajam, dia tidak menyangka bahwa pria yang dia cintai ternyata memiliki jiwa yang sangat dangkal dan hanya memuja harta kekayaan semata. Keheningan yang mencekam menyelimuti area sekitar tempat tidur Aruna saat dia perlahan-lahan membuka map coklat tersebut dan membaca dokumen perceraian yang sudah ditandatangani oleh Rian. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam tulisan tangan suaminya itu yang menunjukkan betapa besar keinginan pria tersebut untuk segera menyingkirkan Aruna dari kehidupannya yang mewah. Aruna mengambil sebuah pena tua dari atas nakas kecil di samping tempat tidurnya lalu dengan tangan yang mantap, dia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas putih. Dia tidak ingin mengemis cinta pada orang-orang yang tidak memiliki hati nurani dan hanya mementingkan status sosial yang bersifat sementara. Sofia tertawa sinis saat melihat Aruna menandatangani dokumen tersebut dengan begitu cepat tanpa memberikan perlawanan atau meminta kompensasi uang sepeser pun dari keluarga mereka yang kaya raya. Dia mengejek Aruna sebagai wanita bodoh yang tidak tahu cara memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan finansial sebelum benar-benar diusir dari lingkungan keluarga bangsawan yang sangat terhormat. Rian hanya bisa terdiam melihat ketenangan Aruna yang menurutnya sangat aneh
karena biasanya wanita akan menangis histeris jika berada dalam posisi yang sangat menyedihkan seperti ini. Namun Aruna justru terlihat seperti seorang ratu yang sedang melepaskan jubah lamanya untuk mengenakan sebuah mahkota baru. Setelah urusan dokumen selesai, Rian meminta Aruna untuk segera mengemas semua barang-barangnya dan meninggalkan rumah sakit ini dalam waktu kurang dari 1 jam tanpa membawa harta apapun. Dia menegaskan bahwa semua biaya perawatan rumah sakit ini akan dibayar olehnya sebagai bentuk santunan terakhir bagi seorang mantan istri yang sudah memberikan seorang anak haram baginya. Kalimat itu benar-benar membuat kemarahan Aruna memuncak. Namun dia berhasil mengendalikan emosinya dengan sangat baik, karena dia tidak ingin merusak energi positif di dekat bayinya. Dia hanya menatap Rian dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah sedang menandai wajah pria itu untuk masa depan. Aruna mulai bangkit dari tempat tidurnya dengan perlahan meskipun rasa sakit di bagian perutnya masih sangat terasa menyiksa setiap kali dia mencoba untuk menggerakkan kakinya ke lantai. Dia tidak meminta bantuan dari siapapun termasuk dari perawat yang ada di sana karena dia tahu bahwa Sofia sudah menyuap mereka untuk mengabaikannya. Dengan tangan gemetar dia menggendong bayi kecilnya yang masih terbungkus kain bedung sederhana yang dia beli dari pasar tradisional beberapa bulan yang lalu. Saat masih mengandung, dia merasa sangat kasihan pada putranya yang harus memulai kehidupan di tengah badai penghinaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri tanpa rasa malu. Sofia terus mengoceh tentang betapa indahnya kehidupan Rian setelah menikah dengan Clara yang memiliki selera fashion kelas atas dan koneksi luas di kalangan pejabat tinggi negara. Dia membandingkan kemiskinan Aruna dengan kemewahan yang akan segera mereka dapatkan seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya indikator kebahagiaan manusia di atas muka bumi yang fana ini. Aruna tidak membalas satupun hinaan tersebut karena dia tahu bahwa kata-kata hanya akan membuang energinya yang sangat terbatas pada saat yang sangat kritis seperti sekarang. Dia terus berjalan perlahan menuju pintu keluar bangsal dengan kepala tegak dan punggung yang sangat lurus menunjukkan martabatnya yang asli. Langkah kaki Aruna terdengar sangat berat di lorong rumah sakit yang dingin dan sepi saat dia mulai meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kebohongan dan sandiwara cinta. Dia tidak membawa tas besar melainkan hanya sebuah bungkusan kecil berisi pakaian bayi dan beberapa dokumen penting yang selalu dia simpan di bawah bantal selama masa perawatan. Di belakangnya Rian dan Sofia berjalan dengan langkah yang sangat ringan, seolah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar melawan musuh yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa wanita yang sedang mereka usir itu sebenarnya memegang kunci kehancuran bagi seluruh kerajaan bisnis yang mereka banggakan. Saat mencapai gerbang utama rumah sakit, hujan deras mulai turun membasahi bumi, seolah-olah alam semesta sedang ikut menangis melihat ketidakadilan yang sedang menimpa seorang ibu dan anaknya. Aruna berdiri di bawah kanopi kecil sambil mendekap erat bayinya, agar tidak terkena percikan air hujan yang sangat dingin dan bisa membahayakan kesehatan paru-paru anak yang masih lemah. Rian melajukan mobil sedan mewahnya melewati Aruna, tanpa berhenti sedikit pun, bahkan dia dengan sengaja melindas genangan air sehingga memercik ke arah pakaian sederhana yang dikenakan Aruna. Sofia yang duduk di kursi penumpang depan tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan mantan menantunya itu. Dari balik kaca mobil yang gelap, Aruna mengusap wajahnya yang basah dengan ujung kain bedung bayi sambil menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat karena dorongan adrenalin yang sangat kuat. Dia menatap ke arah mobil yang mulai menghilang di kejauhan dengan sebuah senyuman tipis yang mengandung makna yang sangat dalam dan penuh dengan rencana besar. Selama 3 tahun terakhir, dia telah menyembunyikan identitas aslinya sebagai putri mahkota dari PT Pratama Internasional hanya untuk mencari cinta sejati yang tidak memandang harta. Namun kenyataan pahit ini telah menyadarkannya bahwa dunia bisnis dan pernikahan seringkali hanya menjadi panggung bagi para pembohong yang sangat rakus akan kekuasaan. Kini saatnya bagi Aruna untuk kembali ke tempat asalnya yang sebenarnya,
yaitu di puncak gedung pencakar langit yang mengendalikan arus perputaran uang di seluruh penjuru negeri ini tanpa ampun. Dia merogoh kantong kecil di bajunya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam satelit yang sudah lama tidak dia gunakan karena ingin menjalani hidup sebagai warga sipil biasa. Dengan jari yang tenang, dia menekan serangkaian nomor rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaan di lingkungan internal keluarga besar Pratama yang sangat eksklusif itu. Suara di seberang telepon terdengar sangat terkejut, namun penuh dengan rasa hormat yang sangat mendalam saat mendengar suara lembut namun tegas milik Aruna kembali. Aruna memberikan instruksi singkat untuk menjemputnya di depan rumah sakit umum dalam waktu 5 menit dengan pengawalan penuh, namun tetap harus menjaga kerahasiaan operasional di lapangan. Dia meminta agar tim medis terbaik segera disiapkan di kediaman pribadi keluarga Pratama untuk memeriksa kondisi kesehatan putranya yang baru saja melewati momen yang sangat penuh tekanan. Sambil menunggu jemputan tiba, dia membisikkan kata-kata janji kepada bayinya bahwa mulai detik ini tidak akan ada satupun orang yang berani menyentuh atau menghina mereka lagi. Langit yang gelap seolah memberikan restu atas transformasi besar yang akan segera terjadi dalam peta kekuatan ekonomi di kota metropolitan yang sangat kejam ini. Sebuah iring-iringan mobil hitam mewah tanpa plat nomor mulai terlihat mendekat dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat stabil, meskipun kondisi jalanan sedang sangat licin karena hujan lebat. Mobil yang berada di posisi paling depan berhenti tepat di depan Aruna dan seorang pria paruh baya berpakaian rapi segera turun sambil membawa payung besar untuk melindunginya. Pria itu membungkuk sangat dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Aruna, yang selama ini dianggap telah hilang dalam sebuah misi pencarian jati diri yang sangat panjang. Seluruh pengawal yang ada di dalam mobil tersebut juga turun dan berdiri tegak dengan sikap sempurna untuk menyambut kembalinya sang ratu. Aruna masuk ke dalam kabin mobil yang sangat luas dan nyaman di mana suhu udara sudah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan bayi yang baru saja lahir. Dia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi kulit yang sangat lembut, sambil merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan semenjak hidup menderita di rumah keluarga Hardianto. Sekretaris pribadinya yang bernama Hendra segera memberikan laporan singkat mengenai kondisi terkini PT Pratama Internasional dan juga perkembangan beberapa proyek besar yang sempat tertunda selama Aruna menghilang. Aruna mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengangguk kecil menunjukkan bahwa kemampuan berpikir strategisnya sama sekali tidak tumpul. Meskipun baru saja menjalani proses persalinan, dia memerintahkan Hendra untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua kontrak kerjasama yang melibatkan Hardianto Group dan mencari celah hukum untuk membatalkan semua kesepakatan tersebut secara sepihak. Aruna ingin memastikan bahwa Rian dan ibunya merasakan bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian, tanpa ada satupun orang yang mau memberikan bantuan tangan saat mereka berada di bawah. Dia tidak akan menggunakan cara-cara kasar melainkan akan menghancurkan mereka melalui sistem keuangan yang sangat rapi dan legal sesuai dengan aturan main di dunia bisnis. Dendamnya tidak akan dibayar dengan air mata melainkan dengan kebangkrutan total yang akan menghapus nama keluarga Hardianto dari daftar pengusaha sukses. Mobil terus melaju membelah kegelapan malam menuju kawasan perumahan elit yang dijaga ketat oleh sistem keamanan paling mutakhir yang pernah ada di negara ini untuk melindungi aset penting. Aruna menatap keluar jendela melihat gedung-gedung tinggi yang berkelap-kelip dan menyadari bahwa besok pagi dunia akan melihat sosok Aruna yang berbeda dari wanita lemah di rumah sakit. Dia akan menjadi badai yang menghancurkan kesombongan Rian dan Sofia hingga mereka tidak memiliki tempat lagi untuk berpijak di tanah yang selama ini mereka sombongkan itu. Perjalanan panjang untuk memulihkan kehormatan dirinya dan anaknya baru saja dimulai dengan langkah pertama yang sangat tenang namun sangat mematikan bagi lawan-lawannya. Aruna memeluk bayinya dengan rasa syukur yang sangat besar karena Tuhan telah memberikan kesempatan baginya untuk melihat wajah asli dari orang-orang yang selama ini dia anggap sebagai keluarga.
Dia menyadari bahwa kemiskinan palsu yang dia jalani selama ini adalah sebuah ujian yang sangat berharga untuk menyaring siapa saja sahabat sejati dan siapa saja musuh dalam selimut. Kini setelah semua topeng terbuka, Aruna merasa jauh lebih ringan dan siap untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai pemimpin tertinggi di kekaisaran bisnis keluarganya kembali. Malam itu di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, sebuah rencana besar mulai tersusun dengan sangat rapi di dalam pikiran jenius sang pewaris tunggal Pratama. Setiap napas yang diambil oleh Aruna di dalam mobil mewah itu membawa tekad yang semakin bulat untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri dan juga bagi semua wanita yang tertindas. Dia membayangkan wajah terkejut Rian saat mereka bertemu kembali di meja perundingan bisnis, di mana posisi mereka akan berbalik secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Kegelapan masa lalu biarlah terkubur bersama surat cerai yang tertinggal di atas ranjang karatan rumah sakit umum yang dingin dan penuh kenangan pahit yang harus segera dilupakan. Masa depan yang gemilang telah menanti di depan mata dan Aruna akan memastikan bahwa setiap tetes air mata yang jatuh akan dibayar dengan kesuksesan yang sangat luar biasa. Mobil mewah itu meluncur mulus melewati gerbang besi raksasa yang dihiasi dengan ukiran lambang keluarga Pratama yang sangat megah dan penuh dengan nilai sejarah tinggi. Aruna menatap keluar jendela dengan pandangan yang tenang, sementara bayinya masih tertidur pulas di dalam dekapan hangat selimut sutra yang sangat lembut sekali. Halaman rumah yang sangat luas itu dipenuhi dengan pohon-pohon rindang dan bunga-bunga langka yang dirawat dengan sangat teliti oleh para tukang kebun profesional setiap hari. Kediaman ini adalah simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak tertandingi di seluruh negeri ini sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu secara turun-temurun. Begitu pintu mobil dibuka oleh kepala pelayan senior, yang sudah mengabdi selama 3 dekade barisan pelayan dan staf keamanan, segera menundukkan kepala mereka dengan sangat hormat. Mereka semua telah menunggu kepulangan sang putri mahkota dengan perasaan cemas sekaligus lega, karena akhirnya Aruna kembali ke tempat yang seharusnya dia tempati. Hendra berjalan di samping Aruna sambil memberikan instruksi kepada tim medis pribadi agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan ibu dan anak tersebut di dalam kamar utama. Suasana haru menyelimuti lobi utama yang sangat megah, dengan pilar-pilar marmer setinggi 10 meter yang diimpor langsung dari Italia bagian utara. Aruna melangkah masuk ke dalam kamar pribadinya yang memiliki luas hampir setara dengan seluruh rumah kontrakan yang pernah dia tempati bersama Rian dahulu kala. Tempat tidur berukuran besar dengan spray dari serat bambu terbaik segera menyambut tubuhnya yang masih terasa sangat letih akibat proses persalinan yang sangat dramatis. Dia meletakkan bayinya di dalam boks bayi yang terbuat dari kayu jati pilihan dan dilapisi dengan emas murni pada bagian ornamennya yang sangat indah. Sambil mengatur napasnya, dia menyadari bahwa eksperimen hidup sederhana yang dia jalani selama 3 tahun terakhir ini telah memberinya pelajaran yang sangat berharga tentang sifat asli manusia. Tak lama kemudian, beberapa orang kepercayaan ayahnya masuk ke dalam ruangan dengan membawa berkas-berkas penting yang menyangkut operasional harian PT Pratama Internasional yang sangat kompleks. Mereka semua merasa sangat bersalah karena membiarkan Aruna menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan di tangan keluarga Hardianto yang sangat tidak tahu diri itu. Namun Aruna mengangkat tangannya sebagai tanda agar mereka tidak perlu merasa bersalah karena semua itu adalah pilihannya sendiri untuk menguji kesetiaan seorang pria. Sekarang setelah semua topeng terbuka dengan cara yang sangat menyakitkan, dia siap untuk mengambil kembali kendali penuh atas semua aset strategis milik keluarga Pratama yang sangat besar. Aruna meminta Hendra untuk menyiapkan daftar seluruh anak perusahaan dan mitra bisnis yang memiliki hubungan kerjasama dengan Hardianto Group secara langsung maupun tidak langsung. Dia ingin memetakan setiap aliran dana yang masuk ke kantong Rian agar bisa melakukan pemotongan secara sistematis tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk bernapas.
Matanya yang tajam memandangi layar tablet yang menampilkan grafik pertumbuhan ekonomi global dan posisi perusahaan keluarganya yang masih sangat mendominasi pasar di kawasan Asia Tenggara. Meskipun tubuhnya masih membutuhkan istirahat yang cukup, namun pikiran strategisnya sudah bekerja dengan sangat cepat untuk menyusun langkah-langkah penghancuran yang sangat elegan, namun sangat mematikan. Sementara itu di kediaman keluarga Hardianto yang jauh lebih kecil, dibandingkan mansion Pratama, suasana pesta kemenangan sedang berlangsung dengan sangat meriah dan penuh dengan tawa. Sofia terus-menerus memuji keputusan Rian untuk menceraikan Aruna karena menurutnya hal itu adalah langkah paling cerdas yang pernah dilakukan oleh putranya sepanjang hidup. Mereka berdua meminum sampanye mahal sambil membayangkan masa depan yang cerah setelah Rian menikah dengan Clara yang dianggap sebagai kunci menuju kesuksesan finansial yang baru. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang mereka hina tadi siang sebenarnya sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik layar monitor keamanan yang sangat canggih sekali. Rian merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan gembel dari kehidupannya, dan sekarang dia merasa bebas untuk mengejar ambisi pribadinya tanpa ada hambatan lagi. Dia sudah merencanakan konferensi pers besar-besaran untuk mengumumkan pertunangannya dengan Clara sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia telah menemukan pasangan yang sepadan. Baginya Aruna hanyalah masa lalu yang memalukan dan harus segera dihapus dari memori publik agar tidak merusak reputasi keluarga besarnya yang sedang dibangun. Ketamakan telah menutup mata hatinya, sehingga dia tidak mampu melihat tanda-tanda bahaya yang sudah mulai muncul di permukaan bursa saham saat harga saham Hardianto Group mulai sedikit bergejolak. Kembali ke kediaman Pratama, tim medis terbaik telah selesai melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Aruna serta bayinya berada dalam kondisi kesehatan yang cukup stabil. Aruna kemudian mandi dengan air hangat yang dicampur dengan minyak esensial mawar yang sangat menenangkan pikiran dan membantu proses pemulihan otot-otot tubuhnya dengan cepat. Setelah itu, dia mengenakan gaun tidur dari sutra murni berwarna putih yang sangat kontras dengan penampilannya yang kusam saat berada di rumah sakit umum tadi. Penampilan fisiknya mulai memancarkan kembali aura keanggunan seorang bangsawan yang selama ini dia tekan demi menjalani kehidupan sebagai orang biasa yang penuh dengan kesederhanaan materi. Sambil menatap wajah bayi laki-lakinya yang sangat mungil itu, Aruna memutuskan untuk memberinya nama Galaksi Pratama sebagai simbol harapan akan masa depan yang sangat luas. Dia bersumpah di dalam hatinya bahwa Galaksi tidak akan pernah merasakan kekurangan kasih sayang atau materi sedikit pun. Meskipun dia tidak memiliki seorang ayah, nama Hardianto secara resmi telah dihapus dari silsilah hidup anak itu, dan Aruna akan memastikan bahwa seluruh dunia tahu siapa pemilik sebenarnya dari nama besar tersebut. Kehadiran Galaksi menjadi sumber kekuatan baru bagi Aruna untuk terus melangkah maju dan menghadapi semua tantangan yang akan diberikan oleh para musuhnya di masa depan nanti. Hendra kembali masuk ke dalam ruangan dengan membawa sebuah koper hitam berisi dokumen kepemilikan saham mayoritas di beberapa bank investasi terkemuka yang ada di dunia. Dia menjelaskan bahwa selama Aruna tidak ada perusahaan tetap berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh mendiang kakeknya dengan sangat disiplin tinggi. Aruna merasa sangat bangga karena sistem yang dia bangun sebelum pergi ternyata masih sangat solid dan tidak bisa ditembus oleh pihak luar yang ingin mengacau. Dia segera menandatangani beberapa otorisasi darurat untuk memindahkan dana segar sebesar 1 triliun rupiah ke dalam rekening operasional khusus yang akan digunakan untuk operasi penaklukan ekonomi nanti. Pikirannya kembali melayang pada kejadian di rumah sakit tadi siang saat dia harus menahan rasa lapar karena tidak ada uang untuk membeli makanan yang layak. Sekarang di depannya telah tersaji berbagai macam hidangan bergizi yang disiapkan oleh koki bintang 5 khusus untuk mendukung proses pemulihan pasca melahirkan bagi sang putri. Aruna tersenyum getir menyadari betapa kejamnya perbedaan antara si kaya dan si miskin di kota ini
yang sangat mengagungkan penampilan luar di atas segalanya. Dia berjanji akan menggunakan kekuatannya untuk mengubah sistem tersebut, agar tidak ada lagi ibu yang diperlakukan secara hong manusiawi nyutrai ngirim koko fai jetruk. Di tengah malam yang sunyi, Aruna mulai menghubungi beberapa rekan bisnis lamanya yang masih memegang teguh prinsip integritas dan kejujuran dalam menjalankan setiap transaksi komersial. Mereka semua terkejut mendengar suara Aruna kembali setelah sekian lama menghilang dari peredaran radar sosial yang sangat sibuk dengan berbagai acara pesta mewah. Aruna menjelaskan secara singkat bahwa dia telah kembali dan membutuhkan dukungan mereka untuk melakukan sebuah restrukturisasi pasar yang akan mengubah peta persaingan bisnis secara total. Tanpa ragu sedikit pun para Taipan itu menyatakan kesetiaan mereka kepada keluarga Pratama karena mereka tahu bahwa bekerja sama dengan Aruna adalah kunci kesuksesan yang sangat abadi. Keesokan paginya Rian dikejutkan oleh panggilan telepon dari bank yang menyatakan bahwa semua fasilitas kredit untuk Hardianto Group sedang ditinjau ulang karena adanya risiko sistemik. Dia merasa sangat panik dan mencoba menghubungi beberapa koneksinya di kementerian untuk meminta bantuan agar masalah keuangan ini bisa segera diselesaikan Fecak Nyangnyat. Namun anehnya semua orang yang biasanya sangat ramah kepadanya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan enggan untuk mengangkat telepon atau memberikan balasan pesan singkat. Sofia yang melihat kepanikan putranya mulai merasa cemas, namun dia mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa ini hanyalah kesalahan teknis kecil yang biasa terjadi dalam dunia bisnis. Clara datang ke rumah keluarga Hardianto dengan membawa kabar buruk bahwa ayahnya juga sedang mengalami tekanan dari pemegang saham karena bekerja sama dengan perusahaan Rian. Dia mulai meragukan keputusannya untuk bertunangan dengan Rian jika ternyata pria itu tidak mampu menjaga stabilitas keuangan perusahaannya sendiri di mata para investor. Rian mencoba meyakinkan Clara bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa mereka akan segera mendapatkan kontrak besar dari PT Pratama Internasional dalam waktu dekat. Dia sama sekali tidak tahu bahwa orang yang sangat dia harapkan bantuannya adalah wanita yang baru saja dia tendang keluar dari rumah sakit, Feikech Retanyern. Aruna bangun dengan perasaan yang sangat segar, meskipun tidurnya hanya sebentar, karena harus memberikan ASI kepada galaksi secara rutin. Sepanjang malam yang sangat sunyi, dia mengenakan pakaian formal yang sangat elegan berwarna hitam legam yang dipadukan dengan perhiasan berlian minimalis yang menunjukkan kelas sosialnya yang sangat tinggi sekali. Cermin besar di hadapannya memantulkan sosok wanita yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan yang baru saja menerjangnya dengan sangat hebat kemarin. Dia siap untuk pergi ke kantor pusat dan menduduki kursi kepemimpinan yang sudah kosong selama 3 tahun terakhir sebagai bentuk pernyataan bahwa sang ratu telah kembali berkuasa. Lobi kantor pusat PT Pratama Internasional mendadak menjadi sangat sibuk ketika iring-iringan mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu masuk utama yang terbuat dari kaca. Aruna turun dari mobil dengan langkah yang sangat pasti. Sementara para karyawan yang berada di sana merasa terpaku melihat kecantikan Faaura Uikuyen Toara, mereka segera berbaris rapi untuk memberikan penghormatan kepada pimpinan tertinggi mereka, yang selama ini hanya mereka kenal melalui foto-foto di ruang rapat direksi. Aruna tidak memberikan senyuman, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa dia menghargai loyalitas mereka yang tetap bertahan, meskipun perusahaan sedang menghadapi berbagai macam tekanan politik dari luar. Di ruang rapat lantai paling atas para direktur sudah berkumpul dengan perasaan tegang menunggu kedatangan Aruna yang akan memberikan arahan strategis mengenai masa depan perusahaan. Ketika Aruna masuk ke dalam ruangan, suasana langsung berubah menjadi sangat hening dan penuh dengan rasa hormat yang sangat mendalam dari para petinggi perusahaan. Dia langsung duduk di kursi utama dan meminta laporan mendalam mengenai posisi utang piutang yang melibatkan seluruh jaringan bisnis milik keluarga Hardianto di seluruh wilayah. Aruna menjelaskan bahwa mulai hari ini PT
Pratama Internasional akan melakukan serangan balik secara ekonomi terhadap siapapun yang berani meremehkan kehormatan Fafem Giagiatok. Pratama Chow Quinai. Aruna memerintahkan divisi hukum untuk meninjau kembali semua sengketa tanah yang melibatkan proyek-proyek pembangunan milik Hardianto Group. Yang selama ini sering mengabaikan hak-hak rakyat kecil, dia ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rian akan diproses secara transparan di pengadilan tanpa ada intervensi dari pihak manapun juga. Selain itu, dia juga meminta tim analis keuangan untuk mulai melakukan akuisisi rahasia terhadap saham-saham publik milik Hardianto Group yang saat ini harganya sedang mulai merosot. Tujuan akhirnya adalah untuk memiliki kendali mayoritas secara diam-diam sebelum Rian menyadari bahwa dia sudah kehilangan kepemilikan atas perusahaan yang didirikan oleh ayahnya sendiri, Foy Honyork. Kekuatan Aruna bukan hanya terletak pada uang yang dia miliki, melainkan pada kecerdasannya dalam membaca pergerakan pasar dan psikologi lawan. Bicaranya dengan sangat akurat sekali. Dia tahu bahwa Rian adalah tipe pria yang sangat pengecut. Jika sudah kehilangan sandaran materi dan posisi sosial yang selama ini diagung-agungkan oleh ibunya, Aruna juga menyadari bahwa Sofia adalah otak di balik semua perilaku buruk Rian selama mereka menikah, sehingga dia akan memberikan perhatian khusus kepada wanita itu. Rencana besar ini bukan hanya tentang membalas dendam pribadi, namun juga tentang membersihkan dunia bisnis dari praktek-praktek kotor yang dilakukan oleh orang-orang serakah seperti Jiading Hardianto Kyungau. Siang itu sebuah berita besar mulai tersebar di kalangan investor bahwa PT Pratama Internasional secara resmi memutuskan untuk menghentikan semua suplai bahan baku kepada pabrik-pabrik Hardianto. Keputusan mendadak ini membuat pasar menjadi gempar karena semua orang tahu bahwa Hardianto Group sangat bergantung pada pasokan berkualitas tinggi dari perusahaan milik keluarga Pratama. Rian yang sedang makan siang dengan Clara langsung tersedak saat membaca berita tersebut dari layar ponselnya, dan wajahnya mendadak menjadi sangat pucat pasi seperti mayat. Dia segera mencoba menelepon kantor pusat Pratama, namun operator hanya menjawab bahwa pimpinan mereka sedang sangat sibuk dan tidak bisa menerima panggilan telepon Tebet Ki Ben Now. Di dalam ruang kerja yang sangat luas dengan pemandangan cakrawala kota yang spektakuler itu, Aruna duduk dengan tegak di kursi kulitnya yang sangat nyaman sekali. Jemarinya yang ramping menari di atas papan ketik komputer sambil memeriksa setiap aliran dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan milik keluarga Hardianto dengan sangat teliti. Dia menyadari bahwa kejayaan semu yang mereka nikmati selama ini sebenarnya dibangun di atas tumpukan utang yang sangat berisiko tinggi bagi kelangsungan bisnis mereka. Senyuman dingin tersungging di bibirnya saat dia mulai mengaktifkan serangkaian perintah digital untuk memblokir akses mereka ke pasar modal global hari ini. Hendra masuk dengan membawa laporan dari beberapa direktur Bank Nasional yang selama ini menjadi penyokong dana utama bagi setiap proyek pembangunan apartemen mewah milik Rian. Para bankir tersebut telah setuju untuk segera menangguhkan seluruh fasilitas pinjaman tanpa jaminan karena adanya perubahan mendadak dalam kebijakan internal mereka yang dipengaruhi oleh kekuasaan besar keluarga Pratama. Aruna mengangguk kecil sebagai tanda persetujuan atas langkah yang diambil oleh tim keuangannya untuk menjerat leher ekonomi keluarga Hardianto sampai mereka benar-benar tidak berdaya lagi. Dia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat sekali, seperti saat dia dulu diusir. Di sisi lain kota yang sibuk, Rian sedang mondar-mandir di ruang kantornya, dengan wajah yang sudah mulai terlihat sangat pucat pasi, karena tekanan telepon yang tidak henti. Sekretarisnya baru saja melaporkan bahwa 3 pemasok utama bahan bangunan telah membatalkan pengiriman barang secara sepihak dengan alasan adanya audit internal yang mendesak dari pihak otoritas. Hal ini tentu saja akan menghentikan seluruh proses konstruksi yang sedang berjalan dan bisa mengakibatkan denda keterlambatan yang sangat besar bagi perusahaannya yang sedang goyah. Rian merasa ada sebuah tangan tidak terlihat yang sedang mencoba untuk mencekik seluruh usaha yang dia banggakan selama ini.
Suara dering telepon kantor yang sangat keras kembali memecah keheningan ruangan itu ketika Direktur Utama dari Bank Global Mandiri memberikan kabar yang sangat mengejutkan bagi Rian. Bank tersebut meminta Rian untuk segera melunasi seluruh utang jatuh tempo dalam waktu 24 jam saja karena ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Rian mencoba untuk memberikan alasan dan meminta perpanjangan waktu, namun suara di seberang telepon terdengar sangat tegas dan sama sekali tidak memberikan ruang untuk negosiasi apapun. Dia merasa dunianya seolah runtuh seketika dan keringat dingin mulai membasahi seluruh permukaan kulit tubuhnya yang gemetar karena rasa takut. Tak lama kemudian Sofia masuk ke dalam kantor Rian dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kemarahan karena kartu kredit platinum miliknya baru saja ditolak saat berbelanja. Dia mengeluh dengan suara yang sangat melengking tentang betapa malunya dia di depan teman-teman sosialitanya. Ketika kasir butik ternama itu mengembalikan kartunya dengan tatapan sinis, Sofia tidak menyadari bahwa masalah yang sedang dihadapi oleh putranya jauh lebih serius daripada sekadar kartu kredit yang tidak bisa digunakan untuk membeli tas mewah. Dia terus menuntut penjelasan dari Rian tanpa mempedulikan wajah putranya yang sudah tampak sangat frustasi menghadapi tumpukan tagihan yang mulai berdatangan secara bersamaan. Aruna mematikan layar monitornya, lalu berjalan perlahan menuju jendela besar yang memperlihatkan kesibukan jalanan di bawah sana, yang tampak sangat kecil seperti mainan anak-anak saja. Dia memikirkan bagaimana Rian selalu merendahkan kemampuannya dalam mengelola keuangan keluarga kecil mereka dulu, padahal sebenarnya Aruna adalah otak di balik setiap kesuksesan investasi yang dilakukan. Sekarang tanpa saran dan bimbingan rahasia darinya, Rian hanyalah seorang pengusaha amatir yang hanya tahu cara menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah yang sama sekali tidak produktif. Keadilan sedang berjalan menuju rumah mereka, dengan langkah yang sangat pasti, dan tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun, termasuk oleh kekuasaan politik. Dia memerintahkan Hendra untuk segera menghubungi Bapak Wijaya, yang merupakan salah satu mitra bisnis paling setia dari almarhum ayahnya, untuk membicarakan sebuah kesepakatan rahasia yang baru. Bapak Wijaya yang memimpin konglomerat di bidang energi tersebut telah lama curiga dengan perilaku licik Rian. Namun selama ini dia tidak memiliki alasan kuat untuk memutus kontrak. Setelah mendengar instruksi langsung dari Aruna, dia merasa sangat senang, karena akhirnya bisa melepaskan diri dari kerjasama yang sangat merugikan bagi integritas perusahaannya itu. Kekuasaan Aruna, yang kini telah pulih sepenuhnya, membuat semua orang kembali tunduk pada visi besar yang dibawa oleh pewaris tunggal keluarga Pratama. Di kediaman pribadinya yang baru, Aruna menghabiskan waktu sore harinya dengan menggendong Galaksi yang sedang tertawa kecil, sambil menatap wajah ibunya dengan mata bulat yang sangat berbinar. Sentuhan lembut dari kulit bayi yang halus itu memberikan kedamaian yang luar biasa bagi hati Aruna yang baru saja melakukan manuver bisnis yang sangat keras dan dingin. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah untuk menjamin masa depan putra kecilnya agar tidak pernah mengalami penghinaan seperti yang dia alami sebelumnya. Galaksi adalah satu-satunya alasan mengapa Aruna masih memiliki sisi lembut di tengah-tengah dunia bisnis yang penuh dengan serigala berbulu domba. Rencana selanjutnya adalah menghadiri acara gala makan malam tahunan yang akan dihadiri oleh seluruh elit bisnis kota ini, di mana Rian pasti akan datang untuk mencari dukungan. Aruna sudah menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan membuat semua orang tercengang melihat transformasi dirinya dari seorang wanita miskin menjadi penguasa ekonomi yang sangat berpengaruh sekali. Dia telah memesan sebuah gaun khusus dari perancang busana ternama yang akan memancarkan aura kemewahan dan kekuatan yang tak tertandingi oleh siapapun di acara itu nanti. Sofia dan Rian akan segera menyadari bahwa mereka telah membuang sebutir berlian asli hanya untuk mengejar sebongkah batu kali yang sama sekali tidak berharga. Sementara itu di dalam markas Hardianto Group, para pemegang saham mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Rian yang dianggap terlalu ceroboh dalam mengambil keputusan investasi yang sangat berisiko.
Mereka menuntut adanya pergantian kepemimpinan atau setidaknya audit independen untuk memastikan bahwa dana perusahaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi keluarga Hardianto yang sangat boros itu. Rian merasa terpojok karena dia tidak memiliki jawaban yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa semua lini bisnisnya tiba-tiba mengalami kegagalan secara bersamaan dalam waktu singkat. Ketakutan akan kehilangan status sosial dan kekayaan mulai menghantui pikirannya setiap saat, sehingga dia mulai kehilangan fokus dalam bekerja sehari-hari. Aruna melihat laporan itu melalui tabletnya sambil menikmati secangkir kopi hitam tanpa gula yang sangat pahit namun memberikan kesegaran bagi pikiran strategisnya yang terus bekerja tanpa henti. Dia tahu bahwa saat ini musuh-musuhnya sedang saling menyalahkan satu sama lain, karena mereka tidak memiliki fondasi moral yang kuat untuk menghadapi sebuah krisis besar bersama-sama. Keserakahan adalah kelemahan terbesar manusia, dan Aruna sangat ahli dalam memanfaatkan celah tersebut untuk menghancurkan lawan dari dalam, tanpa harus menggunakan banyak tenaga fisik yang sangat melelahkan. Dia akan terus menarik jaring-jaring halus yang sudah dia tebar di sekeliling keluarga Hardianto sampai mereka benar-benar terperangkap tanpa jalan keluar. Berita mengenai pembatalan kontrak dari pihak Bapak Wijaya akhirnya sampai ke telinga Rian, dan hal itu benar-benar menjadi pukulan terakhir yang mematikan bagi kredibilitas Hardianto Group di pasar. Harga saham mereka anjlok ke titik terendah dalam 10 tahun terakhir, dan banyak investor retail yang mulai melakukan penjualan besar-besaran karena merasa tidak aman dengan masa depan perusahaan. Rian mencoba menghubungi Clara untuk mendapatkan dukungan moral, namun wanita itu justru mulai menjauh karena ayahnya melarangnya untuk terlibat lebih jauh dengan keluarga yang sedang hancur. Clara adalah tipe wanita pragmatis yang hanya ingin berada di sisi pemenang, dan dia tidak ragu untuk meninggalkan Rian seketika. Aruna tertawa kecil saat mendengar laporan tentang keretakan hubungan antara Rian dan Clara dari agen informannya yang selalu memberikan data akurat mengenai kehidupan pribadi para target operasinya itu. Dia merasa bahwa ini adalah bentuk karma yang sangat adil bagi Rian yang telah mengkhianati janji suci pernikahan mereka hanya demi mengejar keuntungan materi dari wanita lain. Aruna tidak merasa kasihan sedikit pun karena dia tahu bahwa penderitaan yang dirasakan Rian sekarang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan dulu. Dunia ini memang sangat adil bagi mereka yang memiliki kesabaran dan kecerdasan untuk menunggu saat yang tepat untuk melakukan pembalasan yang berkelas. Sore itu Aruna mengunjungi salah satu panti asuhan yang dikelolanya secara anonim selama ini untuk memberikan bantuan dana dan juga semangat bagi anak-anak yang kurang beruntung di sana. Dia ingin tetap menjaga keseimbangan antara kekuasaan besar yang dia miliki dengan sisi kemanusiaan yang selalu diingatkan oleh mendiang ayahnya sebelum beliau wafat meninggalkan warisan yang banyak. Di sana dia melihat banyak ibu-ibu tangguh yang sedang berjuang demi masa depan anak-anak mereka meskipun hidup dalam kondisi yang sangat serba kekurangan materi, namun kaya akan kasih sayang. Hal ini semakin memperkuat tekad Aruna untuk menjadi pelindung bagi mereka yang tertindas melalui kekuatan ekonomi yang kini dia kendalikan. Hendra melaporkan bahwa persiapan untuk acara gala bisnis sudah hampir selesai, dan semua undangan telah terkirim kepada orang-orang paling berpengaruh di negeri ini, termasuk kepada keluarga besar Hardianto. Aruna ingin memastikan bahwa saat dia melangkah masuk ke dalam aula pesta semua mata akan tertuju padanya dengan rasa kagum, sekaligus rasa takut yang sangat mendalam sekali. Dia sudah menyiapkan naskah pidato singkat yang akan mengguncang stabilitas pasar modal dan sekaligus memberikan pengumuman mengenai akuisisi beberapa aset penting yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga Rian. Ini adalah puncak dari fase pertama rencana besarnya untuk mengembalikan martabat keluarganya yang sempat ternoda oleh pernikahan yang salah. Rian menghabiskan malamnya dengan meminum minuman keras di ruang kerjanya yang gelap sambil meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan hari saja tanpa dia sadari apa penyebab sebenarnya. Dia mulai meragukan,
Apakah tindakannya membuang Aruna adalah sebuah kesalahan besar, meskipun egonya yang sangat tinggi masih menolak untuk mengakui bahwa Aruna adalah faktor keberuntungan dalam hidupnya? Sofia masuk ke dalam ruangan dengan mata yang bengkak karena baru saja menangis setelah melihat berita tentang kebangkrutan beberapa kolega bisnis mereka yang selama ini menjadi rekan. Mereka berdua duduk dalam keheningan yang sangat mencekam, menyadari bahwa kejayaan keluarga Hardianto sedang berada di ujung tanduk yang tajam. Aruna menatap bintang-bintang dari balkon kamarnya sambil membisikkan doa agar dia selalu diberikan kekuatan untuk memimpin perusahaan dengan bijaksana tanpa harus kehilangan jati dirinya yang sebenarnya sangat sederhana. Dia tahu bahwa jalan yang dia pilih penuh dengan duri dan bahaya, namun dia tidak akan pernah mundur. Selangkah pun demi kehormatan nama besar Pratama dan Galaksi. Esok adalah hari yang sangat penting. Karena itu akan menjadi awal dari akhir bagi penguasa sombong seperti Rian dan ibunya, yang selama ini merasa tidak tersentuh hukum. Dengan hati yang tenang, Aruna menutup matanya untuk beristirahat agar besok pagi dia bisa menyambut matahari dengan energi yang penuh kembali. Di pagi hari yang sangat cerah, tim pengamanan Aruna sudah melakukan pengecekan rute perjalanan menuju lokasi gala, agar tidak ada kendala teknis yang bisa menghambat kehadiran sang putri. Aruna mengenakan setelan jas bisnis yang sangat tajam untuk rapat pagi sebelum berganti pakaian pesta pada malam harinya karena dia harus menyelesaikan beberapa transaksi akuisisi saham. Dia memimpin rapat dengan sangat dinamis dan memberikan instruksi yang sangat presisi kepada tim analisnya untuk terus menekan harga saham Hardianto Group sampai ke titik rendah. Semua orang di dalam ruangan rapat merasa sangat terinspirasi oleh kepemimpinan Aruna yang sangat tegas, namun tetap memberikan ruang bagi inovasi dari bawah. Melalui koneksi rahasianya, Aruna juga berhasil mendapatkan bukti-bukti otentik mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh Sofia selama bertahun-tahun melalui beberapa perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri secara ilegal. Bukti ini akan menjadi senjata pamungkas jika keluarga Hardianto mencoba untuk melawan secara hukum atau mencoba melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya atau orang-orang yang dia cintai. Aruna selalu berpikir 10 langkah di depan lawannya, sehingga dia tidak pernah merasa khawatir akan adanya serangan balik yang tidak terduga dari pihak manapun juga. Keamanan Galaksi adalah prioritas utamanya sehingga dia telah membangun sistem proteksi yang sangat berlapis untuk melindungi putranya dari segala ancaman. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba ketika senja mulai meredup dan lampu-lampu kota mulai menyala dengan sangat terang, memberikan suasana romantis sekaligus misterius di sepanjang jalan protokol utama. Aruna sedang dirias oleh penata rias profesional yang sangat ahli dalam menciptakan tampilan wajah yang natural, namun tetap terlihat sangat anggun dan memiliki aura kekuasaan yang kuat. Dia melihat dirinya sendiri di cermin dan hampir tidak mengenali wanita yang dulu pernah menangis karena hanya memiliki uang sedikit untuk membeli susu bayi di toko kecil. Kini wanita itu telah bertransformasi menjadi seorang penguasa yang akan menentukan nasib banyak orang dengan satu kata saja yang keluar. Aruna melangkah menuju mobil limusin yang sudah menunggu di depan lobi mansion dengan pengawalan ketat dari para tim keamanan pribadinya yang sangat handal dan terlatih profesional. Hendra membukakan pintu dengan sangat sopan dan memberikan laporan terakhir bahwa Rian serta ibunya sudah tiba di lokasi gala dengan wajah yang tampak sangat tertekan namun mencoba tersenyum. Aruna mengangguk pelan sambil menyesuaikan posisi duduknya dan membiarkan mobil tersebut melaju perlahan menuju medan pertempuran sosial yang sesungguhnya di mana kebenaran akan segera terungkap. Malam ini adalah malam di mana sejarah baru akan dituliskan oleh seorang Aruna Pratama yang tidak akan pernah dipandang sebelah mata lagi oleh siapapun. Gedung Hotel Bintang 5 itu tampak sangat bercahaya, di bawah naungan langit malam yang dihiasi oleh ribuan lampu kristal yang memantulkan kemewahan luar biasa bagi setiap tamu undangan yang hadir. Kerumunan orang-orang paling berpengaruh di negeri ini
mulai memenuhi aula utama dengan pakaian pesta yang sangat mahal dan aroma parfum kelas atas yang semerbak di seluruh ruangan. Rian berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang tampak sangat gelisah, sambil memegang segelas minuman keras yang terus dia teguk untuk menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan sejak tadi sore. Sofia berada di sampingnya sambil terus berusaha memperbaiki penampilan putranya agar tetap terlihat seperti seorang pengusaha sukses yang sangat berwibawa di depan khalayak. Mereka berdua sedang menunggu kedatangan pimpinan tertinggi dari PT Pratama Internasional yang kabarnya akan memberikan pengumuman besar mengenai rencana investasi strategis untuk tahun depan yang sangat dinantikan oleh banyak pihak. Hardianto Group sangat membutuhkan suntikan dana segar tersebut untuk menghindari kebangkrutan total yang sudah mulai mengintai dari balik bayang-bayang kegagalan proyek apartemen mewah mereka yang sempat terhenti beberapa waktu lalu. Rian merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan kepada Clara bahwa dia masih memiliki taring di dunia bisnis yang sangat kejam dan penuh dengan intrik politik yang sangat rumit sekali bagi orang awam. Suasana mendadak menjadi sangat hening ketika iring-iringan mobil hitam mewah berhenti tepat di depan karpet merah yang sudah disiapkan khusus untuk menyambut tamu kehormatan paling penting malam ini. Pintu mobil limusin terbuka secara perlahan dan seorang wanita dengan gaun malam berwarna emas gelap turun dengan langkah yang sangat anggun sehingga membuat semua mata tertuju kepadanya dengan rasa kagum. Dia mengenakan kalung berlian yang sangat berkilau dan tatanan rambut yang sangat elegan sehingga memancarkan aura kekuasaan yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh siapapun di sekitarnya saat itu. Aruna melangkah masuk ke dalam aula dengan penuh percaya diri, tanpa ada sedikit pun keraguan di wajahnya yang sangat cantik itu. Rian hampir menjatuhkan gelas yang dipegangnya, ketika melihat sosok wanita yang sangat dikenalnya itu, sedang berjalan menuju podium utama dengan dikawal oleh barisan pengamanan yang sangat ketat sekali. Dia mengucek matanya berulang kali, karena tidak percaya bahwa wanita yang sangat berkelas itu adalah Aruna yang baru beberapa hari lalu dia usir dari rumah sakit dengan cara yang sangat kasar. Sofia juga tampak sangat terkejut sampai mulutnya terbuka lebar tanpa sanggup mengeluarkan satu patah kata pun karena merasa seperti sedang melihat hantu di tengah-tengah keramaian pesta yang sangat mewah ini. Mereka berdua merasa seolah-olah waktu berhenti berputar saat menyadari kesalahan fatal yang telah mereka lakukan terhadap wanita itu. Para pengusaha besar lainnya segera berkerumun di sekitar Aruna untuk memberikan salam penghormatan dan mencoba mencari perhatian agar bisa mendapatkan kerjasama yang menguntungkan bagi perusahaan mereka di masa depan nanti. Hendra berdiri dengan tegak di samping Aruna sambil sesekali memberikan informasi mengenai profil orang-orang yang mendekat agar Aruna bisa merespons dengan jawaban yang sangat cerdas dan tepat sasaran bisnis. Keanggunan Aruna benar-benar menutupi semua jejak penderitaan yang pernah dia alami saat masih hidup bersama keluarga Hardianto yang sangat pelit dan tidak pernah menghargai keberadaannya sebagai seorang menantu yang baik hati. Semua orang merasa terpesona oleh karisma yang dimiliki oleh sang putri mahkota Pratama yang sangat melegenda. Rian mencoba menerobos kerumunan orang untuk mendekati Aruna dengan harapan bisa menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi di rumah sakit tempo hari agar hubungan mereka bisa kembali membaik demi kepentingan bisnis. Namun langkahnya segera dihentikan oleh dua orang pengawal bertubuh besar yang mengenakan pakaian hitam rapi dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam, seolah-olah siap untuk melumpuhkannya kapan saja. Aruna sama sekali tidak menoleh ke arah Rian, meskipun dia tahu bahwa mantan suaminya itu sedang berteriak, memanggil namanya dengan suara yang terdengar sangat putus asa dan penuh dengan penyesalan yang sangat terlambat. Dia terus berjalan menuju podium utama dengan tatapan yang sangat lurus dan penuh dengan tujuan yang sangat jelas malam ini. Ketika sampai di atas podium, Aruna mengatur posisi mikrofon dengan tenang, lalu menatap seluruh hadirin dengan pandangan yang sangat berwibawa layaknya seorang penguasa yang sedang melihat wilayah kekuasaannya yang sangat luas sekali. Suaranya terdengar sangat jernih dan tegas saat dia mulai mengucapkan terima kasih
atas kehadiran para tamu undangan di acara gala tahunan PT Pratama Internasional yang sangat bergengsi ini. Dia menjelaskan bahwa mulai hari ini kepemimpinan perusahaan akan diambil alih sepenuhnya oleh dirinya sebagai pewaris tunggal yang sah dari mendiang Bapak Pratama yang sangat dihormati. Semua orang bertepuk tangan dengan sangat meriah, kecuali Rian dan Sofia, yang hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah yang sangat pucat pasi. Aruna melanjutkan pidatonya dengan mengumumkan bahwa PT Pratama International telah melakukan evaluasi mendalam terhadap semua mitra bisnis yang ada dan memutuskan untuk memutus kerjasama dengan perusahaan yang tidak memiliki integritas moral. Dia menyebutkan nama Hardianto Group secara eksplisit sebagai salah satu perusahaan yang akan segera dihapus dari daftar rekanan strategis karena dianggap telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis yang sangat dijunjung tinggi. Pernyataan ini tentu saja mengejutkan semua orang di aula tersebut karena mereka tahu bahwa keputusan ini akan menjadi vonis mati bagi kelangsungan hidup perusahaan milik keluarga Rian. Kebenaran yang sangat pahit akhirnya terungkap di depan publik dengan cara yang sangat dramatis dan tak terduga sama sekali. Rian merasa kakinya sangat lemah seperti jeli saat mendengar pengumuman tersebut, dan dia hampir pingsan jika tidak segera bersandar pada pilar besar yang ada di dekatnya saat itu juga. Dia menyadari bahwa semua kekayaan dan status sosial yang dia banggakan selama ini akan segera lenyap seperti debu yang tertiup angin karena kesombongan dirinya sendiri yang sangat bodoh. Sofia mencoba untuk berteriak memprotes, namun suaranya segera tenggelam oleh hiruk-pikuk percakapan para tamu undangan yang mulai membicarakan tentang kejatuhan Hardianto Group yang sangat tragis itu. Mereka berdua sekarang menjadi bahan tertawaan dan cemohan dari orang-orang yang selama ini sering mereka rendahkan dengan cara yang sangat angkuh dan tidak berperasaan sekali. Setelah menyelesaikan pidatonya, Aruna turun dari podium dan berjalan menghampiri Bapak Wijaya yang sudah menunggunya dengan senyuman bangga karena melihat keberanian murid didiknya yang sangat luar biasa dalam menghadapi situasi sulit. Mereka berdua terlibat dalam pembicaraan serius mengenai langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan restrukturisasi pasar modal agar lebih sehat dan terhindar dari praktek korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha nakal. Aruna sama sekali tidak menunjukkan rasa sombong, melainkan tetap rendah hati dan bersikap sangat profesional dalam memberikan argumen-argumen cerdas mengenai masa depan ekonomi nasional yang lebih baik. Dia benar-benar telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin wanita yang sangat visioner dan memiliki integritas yang sangat tinggi di mata publik. Rian yang sudah tidak tahan lagi mencoba untuk mendekati Aruna sekali lagi saat para pengawal sedang sibuk mengatur antrian tamu yang ingin bersalaman dengan sang putri mahkota yang baru tersebut. Kali ini dia berhasil melewati barisan pengamanan dan berdiri tepat di hadapan Aruna dengan wajah yang penuh dengan air mata penyesalan yang tampak sangat palsu dan penuh sandiwara murahan saja. Dia berlutut di depan Aruna sambil memohon agar diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya dan berjanji akan menjadi suami yang baik serta ayah yang bertanggung jawab bagi anak mereka. Namun Aruna hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin dan kosong seolah-olah sedang melihat serangga yang tidak berharga sama sekali bagi kehidupannya. Aruna meminta Hendra untuk segera mengawal Rian keluar dari gedung ini karena dia tidak ingin merusak suasana pesta yang sangat indah ini dengan kehadiran orang-orang yang tidak diundang secara resmi. Dia menegaskan bahwa tidak ada lagi hubungan apapun antara dirinya dengan keluarga Hardianto dan segala urusan hukum mengenai hak asuh anak akan diselesaikan melalui jalur pengadilan yang sangat transparan. Para pengawal segera menarik Rian menjauh dari hadapan Aruna, meskipun pria itu terus meronta-ronta dan berteriak memanggil nama Aruna dengan suara yang sangat parau karena rasa malu yang amat mendalam. Kejadian ini disaksikan oleh banyak kamera wartawan yang segera menyebarkan berita tersebut ke seluruh penjuru negeri melalui media sosial secara cepat. Sofia yang melihat putranya diperlakukan seperti itu, segera berlari menghampiri Aruna dengan wajah yang penuh dengan kemarahan
dan mencoba untuk menampar wajah cantik wanita yang pernah dia hina sebagai gembel tersebut. Namun dengan sigap, Aruna menangkap tangan Sofia dan menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam, sehingga membuat wanita tua itu merasa ketakutan sampai ke dalam tulang sumsumnya yang sudah mulai rapuh. Aruna membisikkan kata-kata pelan tepat di telinga Sofia, bahwa ini adalah balasan atas setiap tetes air mata yang dia jatuhkan saat berada di rumah sakit umum yang dingin itu. Sofia hanya bisa terdiam membisu dengan tubuh yang gemetar hebat, menyadari bahwa kekuasaannya telah benar-benar berakhir malam ini secara sangat mengenaskan. Setelah drama singkat itu berakhir, Aruna kembali menyapa para tamu undangan dengan senyuman yang sangat ramah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa besar. Apapun yang bisa mengganggu ketenangan jiwanya yang sangat kuat, dia menunjukkan kelasnya sebagai seorang bangsawan sejati yang mampu mengendalikan emosi dengan sangat sempurna di bawah tekanan publik yang sangat luar biasa besar sekali pada saat itu. Banyak pengusaha muda yang merasa sangat terinspirasi oleh ketegasan Aruna dan mereka mulai melihatnya sebagai ikon baru dalam dunia bisnis modern yang sangat kompetitif dan menuntut kejujuran tinggi. Aruna telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan meskipun coba disembunyikan oleh berbagai macam kebohongan yang sangat rapi. Malam semakin larut, namun semangat di dalam aula pesta tersebut justru semakin meningkat karena adanya pengumuman mengenai program beasiswa besar-besaran yang akan diluncurkan oleh yayasan milik keluarga besar Pratama untuk anak-anak miskin. Aruna ingin memastikan bahwa keberhasilannya kembali ke puncak kekuasaan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas yang selama ini sering diabaikan oleh para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan materi. Dia percaya bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan tangan dari sesama manusia yang beruntung. Visi kemanusiaan ini membuat posisi Aruna semakin kokoh dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa sangat terbantu oleh program tersebut. Di luar gedung Hotel Rian dan Sofia, duduk di pinggir jalan dengan pakaian pesta yang sudah mulai berantakan dan wajah yang penuh dengan rasa putus asa yang sangat luar biasa berat. Mereka melihat iring-iringan mobil tamu yang mulai meninggalkan lokasi pesta. Sementara mereka sendiri tidak memiliki uang sepeser pun untuk memesan taksi karena semua rekening bank telah diblokir. Rasa lapar dan haus mulai menyerang tubuh mereka. Namun tidak ada satupun orang yang peduli atau mau memberikan bantuan karena reputasi mereka yang sudah hancur total di mata publik. Ini adalah awal dari kehidupan baru yang sangat gelap bagi mereka sebagai balasan atas segala kejahatan dan kesombongan yang pernah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Aruna duduk di dalam mobilnya sambil melihat keluar jendela dan melihat bayangan Rian yang semakin mengecil di kejauhan dengan perasaan yang sangat lega karena beban masa lalunya sudah terangkat. Dia memikirkan galaksi yang sedang menunggu di rumah dengan pengawasan dari para pengasuh terbaik dan dia merasa sangat tidak sabar untuk segera memeluk putra tercintanya tersebut dengan kasih sayang. Kemenangan malam ini bukan hanya tentang harta kekayaan, melainkan tentang pemulihan harga diri seorang wanita yang telah dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya dengan penuh cinta tulus. Masa depan yang cerah telah terbentang luas di depan mata, dan Aruna siap untuk menjalani setiap detiknya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang sejati. Hendra melaporkan bahwa harga saham Hardianto Group telah jatuh ke titik terendah dan banyak kreditur yang mulai mengajukan gugatan kepailitan terhadap perusahaan tersebut di Pengadilan Niaga Pusat besok pagi secara serentak. Aruna hanya mengangguk pelan memberikan tanda bahwa semua rencana berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim analis keuangannya sejak beberapa hari yang lalu dengan sangat-sangat teliti. Dia memerintahkan Hendra untuk memastikan bahwa tidak ada satupun aset keluarga Hardianto yang tersisa, kecuali pakaian yang menempel di tubuh mereka sebagai bentuk hukuman yang sangat setimpal bagi orang-orang serakah.
Keadilan harus ditegakkan dengan cara yang tegas agar bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan kehormatan manusia. Mobil limusin tersebut melaju perlahan meninggalkan kawasan hotel, menuju kediaman mewah keluarga Pratama yang sangat tenang dan penuh dengan kedamaian di tengah hiruk-pikuknya suasana kota metropolis yang sangat sibuk. Aruna menutup matanya sejenak sambil mengatur napasnya yang mulai terasa lebih ringan, dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, saat dia masih berada di bangsal rumah sakit yang kusam. Dia menyadari bahwa setiap tantangan hidup yang dia hadapi adalah sebuah proses pendewasaan yang sangat penting untuk menjadikannya sosok pemimpin yang lebih bijaksana dan memiliki empati tinggi terhadap sesama. Malam ini sejarah baru telah tercipta, dan nama Aruna Pratama akan selalu diingat sebagai simbol kebangkitan seorang wanita tangguh yang sangat luar biasa sekali. Keesokan harinya seluruh surat kabar nasional dan internasional memuat berita utama mengenai kemunculan kembali Aruna Pratama sebagai pimpinan tertinggi PT Pratama International dan kehancuran Hardianto Group yang sangat memalukan publik. Foto Rian yang sedang berlutut di depan Aruna menjadi viral di seluruh dunia maya dan mendapatkan berbagai macam komentar pedas dari para netizen yang merasa sangat puas melihat keadilan ditegak. Aruna hanya tersenyum tipis saat membaca berita tersebut di tabletnya sambil menemani Galaksi bermain di taman belakang rumahnya yang sangat asri dan dipenuhi dengan bunga-bunga yang sangat harum baunya. Dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir sepenuhnya, namun dia merasa sangat siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti. Aruna duduk di kursi kerjanya yang sangat mewah sambil menatap tumpukan dokumen hukum yang baru saja selesai disusun oleh tim pengacara terbaik di negeri ini dengan sangat teliti sekali. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang sangat sibuk, namun terasa sangat sunyi di dalam ruangan yang sangat luas dan kedap suara itu. Dia merasa bahwa waktu untuk memberikan pukulan terakhir kepada keluarga Hardianto sudah semakin dekat dan tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan yang bersifat semu dalam hatinya yang kuat. Pintu ruangan terbuka perlahan setelah sekretaris pribadinya memberikan kode melalui interkom bahwa Rian dan ibunya telah tiba untuk melakukan pertemuan mediasi yang sebenarnya sangat tidak diinginkan oleh Aruna. Rian melangkah masuk dengan wajah yang tampak sangat kuyuh dan berantakan sementara Sofia terus menundukkan kepalanya seolah-olah sedang memikul beban dosa yang sangat berat sekali atas segala perbuatannya. Mereka berdua tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap mata Aruna yang memancarkan aura otoritas yang sangat tinggi dan tidak bisa dibantah oleh siapapun di dalam ruangan yang sangat mencekam tersebut saat ini. Rian mencoba membuka pembicaraan dengan suara yang sangat parau dan gemetar, sambil memohon agar Aruna mau mempertimbangkan kembali semua tuntutan hukum yang telah diajukan ke Pengadilan Niaga Pusat kemarin sore. Dia menggunakan alasan keberadaan anak mereka sebagai senjata terakhir untuk meluluhkan hati Aruna yang dia anggap masih memiliki sisi lembut sebagai seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang putra. Namun Aruna hanya menanggapi hal tersebut dengan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin dan tidak menunjukkan emosi sedikitpun, seolah-olah dia sedang menghadapi seorang asing yang tidak memiliki hubungan apapun dengan hidupnya. Aruna segera mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua yang berisi dokumen legalitas mengenai hak asuh penuh atas Galaksi yang sudah disahkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Internasional secara resmi. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan catatan perilaku buruk dan pengabaian yang dilakukan oleh Rian saat di rumah sakit, maka hak perwalian pria itu telah dicabut secara hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi seorang pria yang tega membuang darah dagingnya sendiri di jalanan untuk mengklaim hak sebagai seorang ayah di masa depan nanti yang penuh dengan kemandirian finansial dan sosial yang sangat tinggi sekali. Sofia mencoba ikut campur dalam pembicaraan tersebut dengan nada bicara yang mulai merendah dan penuh dengan kepura-puraan, seolah-olah dia sangat menyesali segala perkataan kasarnya yang pernah diucapkan kepada Aruna. Dia mencoba mengingatkan Aruna tentang masa-masa indah
saat mereka masih menjadi sebuah keluarga besar yang harmonis. Meskipun sebenarnya itu hanyalah sebuah kebohongan besar yang dibuat untuk menutupi penderitaan batin Aruna. Aruna segera memotong pembicaraan tersebut dengan suara yang sangat tegas dan mengingatkan Sofia bahwa masa lalu yang pahit tidak akan pernah bisa dihapus hanya dengan kata-kata manis yang tidak memiliki ketulusan sedikit pun dalam lubuk hati. Hendra kemudian masuk ke dalam ruangan dengan membawa sebuah proyektor yang menampilkan rincian laporan keuangan Hardianto Group yang selama ini telah dimanipulasi untuk menutupi praktek penggelapan pajak yang sangat masif. Aruna menunjukkan bukti-bukti transfer rahasia ke beberapa rekening bank di luar negeri yang dilakukan oleh Sofia untuk memperkaya diri sendiri tanpa mempedulikan kesejahteraan para karyawan di perusahaannya. Wajah Sofia mendadak berubah menjadi sangat pucat pasi saat melihat angka-angka yang sangat akurat itu terpampang dengan jelas di depan matanya tanpa ada celah sedikit pun untuk melakukan pembelaan diri atas segala tindakan kriminal yang dilakukannya tersebut. Rian merasa jantungnya berdegup sangat kencang ketika menyadari bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Aruna jauh lebih lengkap daripada apa yang pernah dia bayangkan sebelumnya selama ini dalam pikirannya yang sangat terbatas. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil selama ini sebenarnya sudah diawasi oleh tim intelijen bisnis milik keluarga Pratama yang bekerja dengan sangat rapi dan profesional sekali. Kebanggaan yang selama ini dia bangun di atas fondasi kebohongan kini runtuh seketika meninggalkan rasa malu yang sangat mendalam di hadapan wanita yang dulu dia anggap sebagai beban yang sangat tidak berharga bagi kehidupan pribadinya yang sangat sempit. Aruna berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju meja, tempat Rian duduk sambil membawa selembar kertas yang berisi daftar seluruh aset Hardianto Group yang akan segera disita oleh negara. Dia menjelaskan dengan suara yang sangat tenang, namun mengandung ancaman yang sangat nyata, bahwa tidak ada satupun pengacara di negeri ini yang mampu menyelamatkan mereka dari jeratan hukum yang sangat kuat. Kehancuran ini bukanlah hasil dari nasib buruk semata, melainkan merupakan konsekuensi logis dari setiap tindakan sombong dan tidak berperasaan yang telah mereka lakukan kepada orang lain yang mereka anggap lebih rendah derajatnya secara status sosial. Sofia mulai menangis histeris sambil memegang tangan Aruna dan memohon agar setidaknya mereka diberikan sedikit sisa harta untuk bisa bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan kota metropolitan yang sangat kejam ini. Dia berjanji akan meninggalkan kota ini dan tidak akan pernah mengganggu kehidupan Aruna atau Galaksi lagi asalkan laporan mengenai penggelapan pajak tersebut segera ditarik dari pihak kepolisian nasional yang berwenang. Namun Aruna melepaskan tangan Sofia dengan gerakan yang sangat lembut, namun pasti menunjukkan bahwa masa untuk bernegosiasi sudah lama berlalu, dan sekarang adalah waktunya bagi hukum untuk bekerja secara maksimal tanpa ada pengecualian. Apapun, Aruna mengingatkan mereka kembali tentang kejadian di depan pintu rumah sakit, saat hujan deras membasahi tubuhnya yang masih lemah, dan bayinya yang belum mendapatkan perawatan medis, yang layak sedikit pun saat itu. Dia bertanya di mana rasa kasih sayang keluarga yang sekarang mereka gembar-gemborkan saat dia sendiri sedang berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan keturunan keluarga Hardianto yang sangat tidak tahu diri itu. Pertanyaan tersebut membuat ruangan mediasi menjadi sangat sunyi karena tidak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan jawaban yang jujur dan masuk akal untuk menutupi kekejaman yang telah mereka lakukan di masa lalu yang kelam. Rian mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia melakukan semua itu karena tekanan dari ibunya dan juga kondisi keuangan perusahaan yang sedang berada dalam keadaan darurat yang sangat mendesak sekali saat itu. Dia berharap Aruna masih memiliki rasa cinta yang tersisa di dalam hatinya sehingga bisa memberikan sedikit keringanan hukuman bagi pria yang pernah menjadi pendamping hidupnya selama beberapa tahun yang penuh dengan kenangan. Namun Aruna hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan rasa jijik karena dia menyadari bahwa Rian adalah seorang pria penakut yang selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri dari tanggung jawab moral.
Hendra memberikan isyarat kepada tim keamanan untuk segera membawa Rian dan Sofia keluar dari ruangan karena waktu pertemuan yang telah dijadwalkan oleh Aruna sudah habis dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mereka berdua ditarik keluar dengan paksa sementara para staf kantor yang berada di luar ruangan menatap mereka dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan rasa sinis yang sangat menyakitkan hati. Kejatuhan keluarga Hardianto sekarang sudah menjadi rahasia umum di seluruh lingkungan PT Pratama Internasional dan semua orang merasa sangat bangga memiliki pemimpin yang sangat tegas dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi semua pihak tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah mereka pergi, Aruna duduk kembali di kursinya dan menghela napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa kemarahan yang sempat muncul di dalam hatinya saat melihat wajah orang-orang yang sangat munafik tersebut di depannya. Dia menyadari bahwa meskipun kemenangan hukum sudah berada di tangannya, namun luka batin yang ditinggalkan oleh pengkhianatan tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar bisa sembuh secara total dan sempurna. Dia tidak ingin menjadi pribadi yang penuh dengan kebencian, melainkan ingin fokus pada pengembangan bisnis dan juga memberikan masa depan yang terbaik bagi galaksi yang kini menjadi pusat dari seluruh alam semesta bagi kehidupannya yang baru. Dia membuka sebuah laci rahasia di mejanya dan mengambil sebuah foto lama di mana dia tampak tersenyum bahagia bersama ayahnya, yang selalu mengajarkan tentang pentingnya menjaga integritas dan kehormatan dalam setiap langkah hidup. Aruna merasa bahwa ayahnya pasti akan bangga melihat cara dia menangani masalah ini dengan sangat profesional dan tetap menjaga martabat keluarga besar Pratama di mata seluruh dunia bisnis yang sangat kompetitif. Keberhasilan ini adalah persembahan terakhir bagi mendiang ayahnya yang telah membangun kekaisaran bisnis ini dari nol dengan tetesan keringat dan kerja keras yang sangat luar biasa sekali selama berpuluh-puluh tahun yang penuh dengan tantangan berat setiap saat. Siang itu Aruna mengadakan rapat terbatas dengan tim legal untuk memastikan bahwa semua dokumen penyitaan aset telah didaftarkan ke pengadilan negeri agar tidak ada celah bagi keluarga Hardianto untuk menyembunyikan sisa-sisa harta mereka. Dia memerintahkan agar rumah mewah milik Sofia segera dikosongkan dan semua barang-barang berharga di dalamnya dilelang untuk kemudian hasilnya diberikan kepada panti asuhan dan yayasan sosial yang selama ini dia bantu secara rutin. Aruna ingin memastikan bahwa tidak ada satupun jejak kesombongan mereka yang tersisa di kota ini sebagai bentuk pembersihan total terhadap pengaruh buruk yang selama ini mereka sebarkan di tengah-tengah lingkungan pergaulan sosialita elit. Di sisi lain, Kotarian duduk di sebuah taman umum yang kusam sambil menatap kosong ke arah jalanan yang dipenuhi dengan kendaraan mewah yang tidak akan pernah bisa dia miliki lagi di masa depan. Dia merasa sangat bodoh karena telah menyia-nyiakan wanita sehebat Aruna hanya demi mengejar janji-janji palsu dari seorang wanita seperti Clara yang langsung meninggalkannya saat badai kesulitan ekonomi mulai menerjang hidupnya. Rasa lapar mulai menyerang perutnya, namun dia tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan kepada teman-temannya yang selama ini selalu dia traktir dengan uang perusahaan yang ternyata merupakan hasil dari praktek-praktek keuangan yang sangat tidak sehat dan melanggar hukum negara yang berlaku. Sofia sendiri mencoba menghubungi beberapa kerabat jauhnya untuk meminta tumpangan tempat tinggal. Namun semua orang menolak panggilannya karena mereka sudah tahu mengenai skandal penggelapan pajak yang sedang menjerat namanya secara hukum, yang sangat berat sekali. Dia menyadari bahwa selama ini dia hanya memiliki teman saat sedang berada di puncak kejayaan, namun saat terjatuh ke dalam jurang kemiskinan, tidak ada satupun orang yang sudi untuk mendekat atau memberikan simpati. Kesendirian yang sangat mencekam mulai menghantui setiap langkahnya di jalanan yang berdebu, menyadari bahwa hidupnya yang mewah kini telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir dengan cara yang menyenangkan baginya. Berita mengenai penyitaan aset Hardianto Group segera menjadi topik pembicaraan hangat di seluruh saluran televisi berita nasional dan internasional karena skala kasusnya yang melibatkan jumlah uang yang sangat fantastis sekali bagi masyarakat luas.
Masyarakat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Aruna Pratama karena keberaniannya dalam membongkar praktek korupsi di lingkungan bisnis elit yang selama ini dianggap sangat sulit untuk ditembus oleh pihak otoritas hukum manapun. Aruna kini dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan gender dan juga kekuatan ekonomi wanita yang mandiri di tengah dominasi pria yang seringkali meremehkan kemampuan berpikir strategis yang dimiliki oleh para wanita, tangguh yang sangat cerdas dan berwibawa tinggi. Aruna menghabiskan waktu malamnya dengan membaca buku cerita untuk galaksi di dalam kamar yang sangat hangat dan dipenuhi dengan rasa cinta yang tulus dari seorang ibu sejati yang sangat kuat menghadapi badai. Dia menatap wajah anaknya yang sedang tertidur dengan sangat damai dan merasa bahwa semua perjuangan yang dia lakukan selama ini tidak ada yang sia-sia, karena keadilan akhirnya bisa ditegakkan dengan cara yang benar. Esok hari dia akan memulai babak baru dalam pengembangan PT Pratama Internasional dengan visi yang lebih inklusif dan memberikan dampak sosial yang jauh lebih besar bagi kemaslahatan seluruh rakyat kecil yang selama ini masih sering terabaikan oleh pemerintah. Masa depan yang penuh dengan harapan mulai terlihat di depan mata Aruna dengan segala peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang yang sedang mencari nafkah dengan cara yang jujur dan bermartabat. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu tetap rendah hati meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Hardianto yang sangat sombong itu. Kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada tumpukan harta kekayaan yang melimpah melainkan pada ketenangan jiwa dan kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama manusia yang sedang berada dalam kesulitan hidup yang sangat berat dan penuh dengan tantangan setiap harinya. Sebelum menutup matanya untuk beristirahat, Aruna mengecek pesan singkat dari Hendra yang melaporkan bahwa proses lelang aset Hardianto Group akan dimulai besok pagi pukul 9 waktu setempat dengan dihadiri oleh banyak kolektor barang mewah. Aruna merasa puas karena semua rencananya berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada kendala, yang berarti bagi kelancaran operasional perusahaannya yang sedang berkembang pesat di pasar internasional yang sangat kompetitif sekali saat ini. Dia tersenyum tenang menyadari bahwa hari ini dia telah berhasil menutup satu babak kelam dalam hidupnya dan siap menyambut fajar yang baru dengan semangat yang jauh lebih membara untuk mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar lagi. Nantinya, Aula Besar Kantor Pusat PT Pratama International tampak sangat sibuk dengan kehadiran banyak wartawan dan juga para pengamat ekonomi yang ingin menyaksikan proses akuisisi aset sisa dari Hardianto Group secara langsung hari ini. Aruna duduk di belakang meja kerjanya yang sangat mewah sambil menatap layar monitor yang menampilkan grafik penurunan nilai saham perusahaan mantan suaminya tersebut hingga mencapai titik yang sangat tidak berharga sama sekali bagi para investor profesional manapun di seluruh dunia. Dia tidak merasakan kegembiraan yang berlebihan, melainkan hanya sebuah kepuasan batin, karena telah berhasil menegakkan sebuah keadilan, yang selama ini sempat terabaikan oleh kekuasaan materi yang sangat sombong dan sangat tidak memiliki etika moral sama sekali bagi sesama manusia yang sedang berjuang keras. Tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari arah lobi utama gedung yang sangat megah itu ketika Sofia mencoba menerobos barisan pengamanan ketat dengan pakaian yang sudah tampak sangat kusam dan rambut yang sangat acak-acakan sekali seperti orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Sangat berat. Dia berteriak memanggil nama Aruna dengan penuh kebencian sambil mengutuk setiap langkah kesuksesan yang telah dicapai oleh wanita yang dulu dia anggap sebagai gembel yang tidak berguna bagi masa depan keluarga besarnya yang sekarang sudah hancur total tanpa sisa sedikit pun di tangan hukum negara yang sangat tegas dan tidak pandang bulu kepada siapapun juga yang telah berani melakukan tindakan penggelapan pajak yang sangat masif sekali. Para petugas keamanan segera bertindak dengan sangat cepat dan profesional untuk menghentikan langkah Sofia yang mencoba mendekati ruangan kerja Aruna
sambil membawa sebuah benda tajam yang tersembunyi di balik tas lamanya yang sudah mulai robek di beberapa bagian sudutnya karena sering digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Aruna hanya menatap kejadian tersebut melalui kamera pengawas dengan ekspresi wajah yang sangat tenang tanpa ada rasa takut sedikit pun karena dia tahu bahwa sistem keamanan gedungnya adalah yang terbaik di seluruh wilayah Asia Tenggara saat ini dan tidak akan pernah bisa ditembus oleh orang-orang yang sedang dalam kondisi emosional yang sangat tidak stabil seperti Sofia sekarang ini. Meskipun sudah ditahan oleh beberapa pria bertubuh besar, Sofia tetap berusaha meronta-ronta sambil mengeluarkan kata-kata makian yang sangat kasar dan tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang wanita yang dulunya mengklaim sebagai anggota kelas atas yang sangat terhormat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam setiap pergaulan sosialita elit kota metropolitan yang sangat kejam ini. Dia menuduh Aruna telah melakukan cara-cara licik untuk merebut harta kekayaannya. Padahal sebenarnya semua itu adalah hasil dari keserakahan dan kejahatan yang dia lakukan sendiri selama bertahun-tahun tanpa pernah merasa bersalah kepada rakyat kecil yang telah dia tipu melalui berbagai macam skema bisnis yang sangat merugikan bagi banyak orang yang tidak bersalah sama sekali. Aruna akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangannya dan berdiri di hadapan Sofia dengan tatapan mata yang sangat tajam, namun penuh dengan rasa iba karena melihat betapa rendahnya martabat seorang manusia ketika sudah kehilangan semua harta benda yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran hidup mereka di atas muka bumi yang sangat fana ini. Dia berkata dengan suara yang sangat tenang, namun sangat berwibawa bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bisa bertahan lama dan pasti akan runtuh dengan cara yang sangat menyakitkan bagi pemiliknya. Yang sangat sombong itu pada suatu saat nanti yang tidak pernah bisa diduga sebelumnya oleh siapapun juga. Selain berurusan dengan keluarga Hardianto, Aruna juga tidak lupa untuk menyeret semua pihak yang selama ini membantu praktek korupsi tersebut ke ranah hukum, termasuk para pengacara nakal dan akuntan publik yang telah memanipulasi laporan Sambi keuangan Hardianto Group demi mendapatkan imbalan uang haram yang sangat besar sekali jumlahnya. Dia telah menyerahkan semua bukti otentik kepada pihak Kejaksaan Agung agar mereka semua mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak ada lagi oknum-oknum profesional yang berani menggadaikan integritas mereka demi kepentingan pribadi, yang sangat sempit dan merusak tatanan ekonomi nasional yang sedang berusaha dibangun kembali dengan cara yang jauh lebih transparan dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat luas di negara ini. Di dalam ruang rapat utama, Aruna menandatangani berkas akuisisi yang secara resmi mengalihkan seluruh kepemilikan gedung Hardianto Tower ke dalam manajemen PT Pratama Internasional sebagai bagian dari penyelesaian utang piutang yang macet sejak beberapa bulan yang lalu secara berturut-turut. Para staf administrasi yang hadir di sana memberikan tepuk tangan meriah karena mereka tahu bahwa di bawah kepemimpinan Aruna perusahaan ini akan dikelola dengan jauh lebih manusiawi dan mengedepankan kesejahteraan bersama bagi seluruh karyawan yang sudah bekerja keras demi kelangsungan hidup keluarga mereka masing-masing. Aruna memberikan instruksi agar tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan kecil yang selama ini sudah setia bekerja di sana, meskipun atasan mereka sangatlah buruk sifatnya. Rian sendiri ditemukan sedang terduduk lemas di pinggir jalanan berdebu, tidak jauh dari bekas kantornya, dengan tatapan mata yang kosong dan baju yang sangat kotor karena sudah tidak memiliki tempat tinggal yang layak lagi setelah semua asetnya disita negara. Dia tidak menyangka bahwa keputusannya untuk meninggalkan Aruna demi mengejar kekuasaan yang lebih besar justru akan membawanya ke dalam jurang kemiskinan yang sangat mengerikan dan memalukan di depan publik yang selama ini memujanya sebagai pengusaha muda sukses. Rasa penyesalan yang sangat mendalam mulai menghujam jantungnya setiap kali dia mengingat wajah lembut Aruna dan senyuman polos bayi mereka yang telah dia buang demi ambisi pribadinya yang sangat haus akan harta benda duniawi semata.
Aruna telah menyiapkan sebuah unit apartemen sederhana dan modal usaha kecil bagi Rian sebagai bentuk rasa kemanusiaannya yang terakhir, meskipun dia tahu bahwa pria itu tidak pantas mendapatkannya setelah semua pengkhianatan yang telah dilakukan selama ini secara berencana. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya memiliki hati yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan keluarga Hardianto yang selalu memandang orang lain hanya berdasarkan jumlah uang yang ada di dalam rekening bank mereka saja tanpa pernah melihat sisi kebaikan hati yang sebenarnya. Modal usaha tersebut diberikan dengan syarat bahwa Rian tidak boleh lagi menggunakan nama keluarga Pratama atau mencoba mendekati Galaksi sampai anak itu tumbuh dewasa dan bisa membuat keputusannya sendiri. Nanti, Sofia yang sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya, akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa milik pemerintah untuk mendapatkan perawatan medis yang intensif karena dia terus-menerus berhalusinasi bahwa dirinya masih menjadi seorang ratu sosialita yang sangat berkuasa di kota ini. Kejatuhannya menjadi sebuah contoh nyata bagi banyak orang tentang bagaimana karma bekerja dengan sangat akurat untuk membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia selama masa hidupnya di dunia ini tanpa pernah merasa takut akan dosa. Aruna merasa sedih melihat kondisi mantan ibu mertuanya tersebut, namun dia sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari segala benih kebencian yang selama ini telah ditanamkan oleh Sofia di dalam pikiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Proses penggabungan kedua perusahaan besar tersebut berjalan dengan sangat lancar berkat kerja keras Hendra dan seluruh tim profesional yang selalu siap mendukung setiap keputusan strategis yang diambil oleh Aruna dengan sangat cepat dan tepat sasaran bisnis. PT Pratama Internasional kini menjadi jauh lebih kuat dan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas lagi baik di dalam negeri maupun di pasar internasional yang sangat kompetitif dan menuntut inovasi yang berkelanjutan setiap waktu. Aruna memastikan bahwa budaya perusahaan yang baru akan didasarkan pada kejujuran dan saling menghargai agar setiap individu di dalamnya merasa memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk memajukan kesejahteraan bersama demi masa depan yang lebih cerah bagi anak cucu nanti. Masyarakat mulai melihat Aruna sebagai sosok pahlawan wanita yang sangat berani dalam membela hak-haknya dan juga sebagai pengusaha yang sangat dermawan karena banyak memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah-sekolah di Perkipuli, daerah terpencil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Reputasi baik yang dibangunnya membuat banyak investor asing semakin tertarik untuk menanamkan modal mereka di perusahaan milik keluarga Pratama karena mereka merasa sangat yakin dengan integritas dan kemampuan manajemen yang dimiliki oleh Aruna secara luar biasa sekali. Kejayaan keluarga Pratama kini telah kembali ke puncaknya dengan cara yang jauh lebih terhormat dan diakui oleh seluruh kalangan elit bisnis di dunia internasional yang sangat luas ini. Aruna menyadari bahwa kekayaan yang dia miliki sekarang bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidupnya, melainkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu lebih banyak orang lagi yang sedang berjuang melawan ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat kita saat ini. Dia mulai mendirikan sebuah yayasan khusus untuk membantu para ibu tunggal yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, agar mereka bisa mandiri secara ekonomi dan mendapatkan perlindungan hukum yang sangat kuat dari negara tanpa harus merasa takut lagi akan ancaman para suami yang tidak bertanggung jawab. Visi kemanusiaan ini menjadi kekuatan utama bagi Aruna untuk terus melangkah maju menghadapi segala tantangan hidup yang mungkin akan datang kembali di masa depan yang tidak menentu. Setiap malam sebelum tidur, Aruna selalu menyempatkan diri untuk melihat wajah Galaksi yang sedang tertidur dengan sangat damai di dalam kamar yang sangat nyaman dan penuh dengan cinta yang tulus dari seorang ibu sejati yang sangat kuat. Dia merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan kekuatan baginya untuk melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya.
dan kini dia bisa memberikan kehidupan yang terbaik bagi putra tercintanya, tanpa ada rasa kekurangan materi sedikit pun. Galaksi akan tumbuh menjadi seorang pria yang sangat bijaksana dan memiliki empati tinggi, karena dia dibesarkan oleh seorang ibu yang sudah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan segala bentuk kejahatan dan kesombongan. Manusia yang sangat fana. Hendra melaporkan bahwa semua sengketa hukum yang melibatkan nama Aruna dan keluarga Hardianto sudah selesai sepenuhnya dengan putusan pengadilan yang sangat adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, secara langsung maupun tidak langsung. Aruna mengangguk kecil sambil menutup buku laporan tersebut, menyadari bahwa satu babak besar dalam hidupnya telah benar-benar berakhir dan sekarang saatnya untuk membuka lembaran baru yang jauh lebih penuh dengan energi positif dan keberkahan hidup. Dia merasa sangat ringan melangkah karena sudah tidak ada lagi beban rahasia atau dendam yang mengganjal di dalam hatinya yang kini sudah dipenuhi oleh kedamaian batin yang sangat luar biasa indah dan menenangkan jiwa setiap waktu. Rian mencoba mengirimkan sepucuk surat permohonan maaf kepada Aruna melalui penjaga keamanan, namun Aruna memutuskan untuk tidak membacanya dan langsung meminta Hendra untuk membakar surat tersebut karena dia tahu bahwa kata-kata maaf dari Rian hanyalah sebuah retorika kosong yang tidak didasari oleh penyesalan yang tulus di dalam hati kecilnya yang sangat gelap. Dia tidak ingin lagi memberikan ruang bagi masa lalu untuk mengganggu ketenangan hidupnya yang sekarang sudah sangat stabil dan terarah menuju masa depan yang sangat gemilang bagi kelangsungan bisnis dan keluarga besar Pratama yang sangat dia cintai sepenuh hati ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Lagi, kisah tentang kebangkitan Aruna Pratama menjadi inspirasi bagi banyak penulis dan sineas untuk diangkat ke dalam sebuah karya seni yang bisa memberikan pelajaran moral bagi generasi muda tentang pentingnya memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah menyerah pada keadaan yang sangat sulit sekalipun. Aruna merasa terhormat namun tetap rendah hati karena menurutnya apa yang dia lakukan hanyalah sebuah kewajiban sebagai seorang manusia yang ingin menegakkan kebenaran di atas tanah kelahirannya yang sangat indah dan kaya akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Ini bersama-sama selamanya. Aruna kembali ke meja kerjanya dan menandatangani dokumen terakhir yang secara resmi menyatakan bahwa seluruh aset Hardianto Group telah melebur menjadi bagian dari PT Pratama Internasional dan tidak ada lagi nama keluarga tersebut dalam peta bisnis nasional yang sangat dinamis ini. Dia merasa bahwa misi utamanya untuk membersihkan dunia bisnis dari parasit yang merusak telah berhasil dijalankan dengan sangat sempurna tanpa harus kehilangan jati dirinya yang sebenarnya sangat sederhana dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya. Malam pun mulai turun menyelimuti kota metropolitan yang sangat luas ini, membawa kedamaian bagi jiwa Aruna yang telah berhasil memenangkan pertempuran besar melawan kesombongan dan ketidakadilan yang selama ini telah mencoba untuk menghancurkan hidupnya bersama putra tercintanya yang sangat mungil dan menggemaskan sekali bagi siapa saja yang melihatnya secara langsung. Kemenangan ini bukan hanya milik Aruna melainkan juga milik semua wanita yang pernah diremehkan oleh kaum pria hanya karena penampilan luar atau status sosial mereka yang tampak rendah di mata dunia yang sangat sombong ini dan penuh dengan kebohongan belaka saja. Aruna menatap bintang-bintang di langit dari balkon kantornya sambil membisikkan doa syukur yang sangat mendalam kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kekuatan dan hikmat baginya untuk memimpin kekaisaran bisnis keluarga Pratama. Dengan sangat bijaksana sekali, dia siap untuk menyambut fajar yang baru dengan semangat yang semakin membara dan tekad yang semakin kuat, untuk menjadikan dunia ini tempat yang jauh lebih baik bagi semua orang yang mau bekerja keras dan jujur. Aruna menghirup udara malam yang sangat sejuk sambil menutup jendela kantornya dan bersiap untuk pulang ke rumah menemui Galaksi yang sudah menunggunya dengan tawa yang sangat ceria dan bahagia sekali hari ini. Langkah kakinya terdengar sangat mantap di lorong gedung pencakar langit yang sunyi, memberikan tanda bahwa sang ratu bisnis sejati telah benar-benar kembali
dan tidak akan pernah membiarkan siapapun juga merusak kehormatan keluarga, besarnya lagi di masa yang akan datang nanti. Masa depan yang gemilang telah menanti di depan mata bagi Aruna Pratama dan PT Pratama International sebagai pemimpin ekonomi nasional yang sangat disegani oleh seluruh dunia internasional yang sangat kompetitif dan sangat dinamis. Setiap harinya sekarang ini, mentari pagi menyelinap masuk melalui celah Gordon Sutra di ruang kerja Aruna yang sangat megah dan penuh dengan koleksi buku langka dari berbagai penjuru dunia yang sangat luas ini sekali. Aruna duduk dengan sangat tenang sambil menyesap teh melati hangat yang aromanya memenuhi seluruh ruangan kantor, yang kedap suara dan sangat nyaman untuk berpikir secara jernih mengenai masa depan perusahaan. Dia menatap ke arah luar jendela besar yang memperlihatkan kesibukan kota yang sangat padat, namun terasa sangat teratur di bawah pengawasan sistem manajemen transportasi yang sangat canggih dan modern sekali saat ini juga. Hendra masuk ke dalam ruangan dengan membawa laporan tahunan yang menunjukkan pertumbuhan laba bersih PT Pratama International yang sangat fantastis. Setelah berhasil melakukan integrasi dengan seluruh aset yang telah disita dari keluarga besar Hardianto dahulu, Aruna hanya tersenyum tipis karena baginya angka-angka tersebut hanyalah representasi dari kerja keras seluruh karyawan yang telah memberikan dedikasi penuh selama proses transisi yang sangat penuh dengan tantangan dan dinamika pasar modal yang sangat tidak menentu. Dia segera menandatangani dokumen tersebut dengan pena emas warisan mendiang ayahnya sebagai simbol keberlanjutan kekuasaan keluarga Pratama, yang kini semakin dihormati di kancah bisnis internasional. Selain mengelola bisnis yang sangat besar, Aruna juga memusatkan perhatiannya pada pembangunan yayasan pemberdayaan wanita yang kini telah menjadi mercusuar harapan bagi ribuan ibu tunggal di seluruh penjuru negeri yang sangat luas ini. Yayasan tersebut memberikan pelatihan keterampilan teknis dan bantuan modal usaha tanpa bunga bagi para wanita yang pernah mengalami pengkhianatan serta kekerasan dalam rumah tangga yang sangat menyakitkan bagi jiwa manusia manapun. Aruna percaya bahwa kekuatan ekonomi adalah kunci utama bagi seorang wanita untuk bisa berdiri tegak dan menentukan nasibnya sendiri, tanpa harus bergantung pada belas kasihan pria yang tidak memiliki integritas moral yang baik. Di sebuah sudut kota yang sangat kumuh dan berdebu, Rian terlihat sedang memikul barang-barang bekas di sebuah gudang logistik kecil demi mendapatkan sesuap nasi untuk bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan ekonomi global saat ini. Wajahnya yang dulu sangat tampan dan selalu terlihat sombong, kini sudah dipenuhi oleh kerutan penyesalan yang sangat mendalam dan debu jalanan yang sangat kotor serta sangat tidak layak bagi mantan seorang pengusaha kaya. Dia sering melamun sambil melihat poster Aruna yang terpampang besar di papan reklame jalanan, menyadari bahwa dia telah membuang sebuah harta karun yang paling berharga demi mengejar keserakahan yang sangat semu semata. Sofia masih mendekam di dalam fasilitas perawatan jiwa milik pemerintah dengan kondisi mental yang sangat tidak stabil karena terus-menerus meratapi hilangnya semua perhiasan mewah dan status sosial yang selama ini dia agung-agungkan di depan semua teman-temannya. Dia tidak lagi mengenali siapapun termasuk putranya sendiri dan seringkali berteriak memanggil nama Aruna dengan penuh rasa takut seolah-olah sedang melihat sosok malaikat keadilan yang sedang menghakimi setiap dosa masa lalunya yang sangat kelam itu. Kehancuran mental yang dialami oleh Sofia adalah bentuk hukuman batin yang jauh lebih menyiksa daripada sekadar kehilangan materi, karena dia harus hidup dalam penjara pikirannya sendiri yang sangat gelap dan sunyi. Galaksi Pratama sekarang telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat cerdas dan memiliki karakter yang sangat kuat mirip dengan ibunya. Namun tetap memiliki kelembutan hati yang sangat luar biasa indah bagi siapapun yang mengenalnya. Dia sedang bermain di taman mansion yang sangat luas sambil didampingi oleh beberapa pengasuh terbaik yang selalu memastikan keselamatannya setiap waktu dengan penuh rasa kasih sayang yang tulus dan sangat mendalam sekali.
Aruna selalu menyempatkan diri untuk pulang lebih awal agar bisa menemani putranya belajar dan membacakan buku cerita mengenai nilai-nilai kejujuran serta keberanian dalam menghadapi setiap badai kehidupan yang mungkin akan datang. Menyapa di masa depan nanti. Aruna memandang foto galaksi yang diletakkan di atas meja kerjanya dengan perasaan haru, menyadari bahwa semua perjuangan keras yang dia lalui selama ini adalah demi menjamin masa depan yang gemilang bagi penerus tunggal keluarga Pratama. Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan galaksi merasakan penderitaan seperti yang dia alami dahulu di tangan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani dan hanya mementingkan status sosial semata yang bersifat sementara. Nama Pratama kini bukan hanya identik dengan kekayaan yang melimpah, melainkan juga dengan keadilan dan kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah merasakan manfaat nyata dari setiap program sosial yang dijalankan. Rapat Dewan Direksi sore itu membahas mengenai ekspansi perusahaan ke sektor energi terbarukan yang ramah lingkungan sebagai bentuk komitmen PT Pratama Internasional dalam menjaga kelestarian bumi bagi generasi yang akan datang nanti di seluruh dunia internasional. Aruna memberikan arahan yang sangat visioner dan meminta tim riset untuk bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia guna mengembangkan teknologi panel surya yang jauh lebih efisien serta sangat terjangkau bagi masyarakat kecil di daerah. Para direktur merasa sangat terinspirasi oleh semangat Aruna yang selalu ingin memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup tanpa harus mengorbankan profitabilitas perusahaan yang saat ini sedang berada dalam posisi yang sangat stabil, serta sangat menguntungkan. Terkadang, Aruna teringat kembali saat dia harus berjalan sendirian di tengah hujan deras, sambil menggendong bayinya keluar dari rumah sakit umum yang sangat dingin dan penuh dengan kenangan pahit yang sangat menyakitkan hati nuraninya sebagai seorang ibu. Namun sekarang rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa besar yang mampu menggerakkan ribuan orang untuk berbuat baik dan saling membantu di tengah kesulitan ekonomi yang sedang melanda dunia saat ini. Dia tidak lagi menyimpan dendam kepada Rian, karena baginya memaafkan adalah cara terbaik untuk melepaskan beban batin yang selama ini menghambat kebahagiaan sejati yang seharusnya dia dapatkan sejak lama sekali dalam perjalanan hidupnya. Di puncak gedung pencakar langit milik keluarganya, Aruna berdiri tegak sambil melihat pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip indah seperti hamparan permata yang sangat luar biasa luas dan menakjubkan bagi setiap mata yang memandangnya dari ketinggian ini. Dia merasa bahwa misi hidupnya untuk mengembalikan kehormatan keluarga dan menegakkan keadilan bagi kaum wanita telah tercapai dengan sangat sempurna melalui jalan yang penuh dengan integritas dan kejujuran yang sangat tinggi sekali. Dalam setiap langkahnya, tidak ada lagi keraguan dalam hatinya karena dia tahu bahwa Tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar dan mau berjuang dengan cara yang benar, tanpa harus merugikan atau menzalimi hak-hak orang lain di dunia ini. Clara yang dulu sempat menjadi tunangan Rian kini juga mengalami kebangkrutan setelah ayahnya terlibat dalam skandal pencucian uang yang sangat besar dan mengakibatkan seluruh aset keluarga mereka disita oleh pihak berwenang di tingkat internasional secara serentak. Dia sekarang bekerja sebagai tenaga penjualan biasa di sebuah pusat perbelanjaan dan harus merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan materi yang selama ini sangat dia takuti dan dia hindari dengan segala cara licik. Kejatuhan Clara membuktikan bahwa kecantikan dan kekayaan tanpa didasari oleh karakter yang baik hanya akan membawa seseorang menuju kehancuran yang sangat memalukan di depan publik yang selalu menilai segala sesuatunya dari sisi moralitas dan etika kerja. Program beasiswa yang diluncurkan oleh Aruna kini telah melahirkan banyak sarjana muda yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mereka mulai memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa di berbagai sektor strategis yang sangat penting sekali.
Aruna sering mengunjungi kampus-kampus tersebut secara anonim hanya untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan motivasi yang kuat untuk terus berprestasi di tengah persaingan global yang sangat ketat dan sangat menuntut kreativitas. Dia merasa bahwa investasi terbaik adalah pada sumber daya manusia karena merekalah yang akan menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur yang telah dia tanamkan di dalam sistem manajemen PT Pratama Internasional yang sangat profesional serta sangat inklusif bagi semua orang. Malam minggu di kediaman Pratama selalu diisi dengan acara makan malam keluarga yang sangat sederhana, namun penuh dengan kehangatan cinta antara Aruna Galaksi dan juga para asisten rumah tangga yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Tidak ada lagi sekat antara majikan dan pelayan, melainkan sebuah rasa saling menghargai yang sangat tinggi, karena Aruna sadar bahwa tanpa bantuan mereka, dia tidak akan bisa menjalankan semua aktivitas bisnisnya dengan tenang serta sangat produktif setiap hari. Galaksi selalu menceritakan pengalaman sekolahnya dengan penuh semangat, sementara Aruna mendengarkan dengan penuh perhatian sambil sesekali memberikan nasihat bijak yang sangat berguna bagi pembentukan karakter putranya agar menjadi pria yang sangat bertanggung jawab kelak. Persiapan untuk merayakan ulang tahun Galaksi yang kelima mulai dilakukan dengan konsep yang sangat edukatif dan melibatkan anak-anak panti asuhan agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan oleh putra, sang putri mahkota. Aruna ingin mengajarkan kepada Galaksi sejak dini tentang pentingnya berbagi dan peduli kepada sesama manusia yang kurang beruntung agar dia tidak tumbuh menjadi pribadi yang sombong seperti ayah kandungnya dahulu yang sangat memuja harta benda. Persiapan acara tersebut dilakukan dengan sangat teliti oleh tim kreatif yayasan untuk memastikan bahwa setiap detail kegiatan memiliki nilai pembelajaran moral yang sangat mendalam bagi semua tamu undangan yang akan hadir di acara pesta tersebut nantinya. Hendra melaporkan bahwa beberapa perusahaan besar dari Eropa mulai mengajukan permohonan untuk melakukan merger dengan PT Pratama International karena mereka melihat potensi pertumbuhan yang sangat luar biasa stabil di bawah kepemimpinan Aruna yang sangat cerdas. Aruna tidak langsung menyetujui tawaran tersebut, melainkan meminta tim analis untuk melakukan kajian mendalam mengenai keselarasan visi dan misi perusahaan, agar tidak ada benturan budaya kerja yang bisa merugikan kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan di dalam negeri. Dia selalu mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, banyak di atas keuntungan finansial sesaat yang seringkali justru membawa dampak buruk bagi stabilitas ekonomi makro yang sedang berusaha dijaga dengan sangat disiplin, serta sangat transparan sekali. Aruna melangkah menuju balkon kamarnya sambil menarik napas panjang menikmati udara malam yang sangat bersih, dan menyegarkan bagi jiwanya yang kini sudah merasa sangat tenang dan damai setelah melewati badai besar kehidupan yang sangat menguras energi. Dia melihat ke langit yang penuh dengan bintang-bintang yang bersinar sangat terang, seolah-olah sedang memberikan restu atas segala tindakan benar yang telah dia lakukan demi menjaga kehormatan nama besar keluarga Pratama yang sangat dia cintai. Segala kepahitan di masa lalu kini telah menguap hilang bersama angin malam, meninggalkan hanya rasa syukur yang sangat mendalam di dalam lubuk hatinya, yang paling dalam terhadap segala nikmat yang telah diberikan Tuhan selama ini. Matahari mulai terbit di ufuk timur memberikan cahaya baru bagi kota yang sedang bersiap untuk memulai aktivitas rutinnya dengan penuh semangat dan harapan yang sangat besar bagi masa depan yang jauh lebih cerah lagi. Nantinya, Aruna Pratama berdiri dengan sangat anggun di depan cermin besar, sambil mengenakan setelan jas bisnis berwarna putih bersih yang melambangkan kesucian niat dan kekuatan tekadnya untuk terus mengabdi bagi kemanusiaan serta kemajuan ekonomi bangsa. Dia siap melangkah keluar rumah untuk menghadapi hari baru dengan senyuman yang sangat tulus, menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berada di kegelapan hidup yang sangat
mencekam dan penuh penderitaan lahir batin. Perjalanan panjang dari seorang wanita yang diusir dengan hina hingga menjadi pemimpin ekonomi yang sangat disegani telah membuktikan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh harta melainkan oleh keteguhan hati dan keberanian dalam membela kebenaran sejati di dunia ini. Aruna memegang tangan Galaksi dengan erat saat mereka berjalan menuju mobil yang akan membawa mereka menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang sangat indah dan sangat menjanjikan bagi kelangsungan hidup umat manusia yang lebih baik. Kisah ini berakhir dengan sebuah kedamaian yang abadi bagi Aruna, Pratama dan putranya yang tercinta Galaksi, karena mereka telah berhasil melewati ujian hidup yang paling berat dengan cara yang sangat terhormat serta sangat bermartabat sekali. Di dalam lobi kantor pusat Aruna, menyapa setiap karyawan dengan sapaan yang sangat ramah dan memberikan motivasi agar mereka selalu bekerja dengan integritas tinggi demi kemajuan bersama yang sangat diidamkan oleh seluruh keluarga besar PT Pratama Internasional setiap harinya. Dia tidak pernah membedakan antara staf senior maupun staf junior, karena baginya setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga roda perusahaan, agar tetap berputar dengan sangat harmonis dan produktif di tengah persaingan pasar yang sangat ketat saat ini. Kebijakan ini membuat loyalitas karyawan menjadi sangat tinggi dan mereka merasa bangga bisa bekerja di bawah pimpinan seorang wanita yang sangat visioner dan memiliki empati sosial yang sangat besar bagi sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya Aruna duduk di meja kerjanya yang luas dan melihat ke arah sebuah bingkai foto kecil yang baru saja diletakkan oleh Galaksi tadi pagi sebelum berangkat menuju sekolah taman kanak-kanak yang sangat bergengsi di pusat kota tersebut. Foto tersebut memperlihatkan Aruna dan Galaksi yang sedang tertawa bahagia saat berlibur di sebuah pantai yang sangat indah dan tenang, memberikan pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak memerlukan kemewahan yang berlebihan melainkan cukup dengan kasih sayang yang tulus. Dia menutup matanya sejenak sambil berbisik dalam hati, mengucapkan terima kasih kepada semesta yang telah membawanya kembali ke jalan yang benar dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan masa lalu yang sempat merusak hidupnya bersama keluarga. Sejarah baru kini telah tertulis dengan tinta emas di dalam buku kehidupan Aruna Pratama sebagai seorang wanita yang tidak pernah menyerah pada keadaan dan selalu percaya pada kekuatan doa serta kerja keras yang tidak pernah mengkhianati. Hasil akhirnya nanti, dunia akan selalu mengenang namanya, bukan hanya sebagai pewaris kekayaan yang sangat besar melainkan sebagai sosok pejuang keadilan yang telah berhasil mengubah penderitaan menjadi sebuah berkah yang sangat luar biasa bagi ribuan orang di seluruh penjuru negeri yang sangat luas ini. Langkah kakinya yang tenang kini membawa harapan bagi setiap wanita yang sedang berjuang di luar sana untuk selalu percaya bahwa fajar akan selalu tiba. Setelah malam yang paling gelap, sekalipun melanda hidup mereka tanpa ampun.